4 ayat 4 sampai 6. Yehezkiel 4 Ayat 4 sampai 6. 4 sampai 6. Simpulannya? Ya kesimpulannya 2030 dari situ, dari 2030 Yesus turun. kemungkinan ya Bang ya, kemungkinan besar. Berapa persen kira-kira? Ini prediksinya nih. Prediksi aku ya 70% lah. 70% benar ya. Turunnya di China juga. Enggak, Yerusalem lah, Oh, Yerusalem. Nga panoran set presiden yan. Siya. Turunnya di Yerusalem selama 1000 tahun di bumi. Iya kayaknya gitu Bang ya. 1000 tahun di bumi. Terus kemudian anggarannya dari mana kemarin tuh? Anggaran operasional Ya dari perpuluhan setiap negara. perpuluhan setiap negara. Jadi kalau Indonesia APBN-nya misalnya 5.000 triliun, keluar 10%, Berapa? 500 ya? 500 miliar. Ya kan? Ya 500 triliun ya Bang. Kalau 500 triliun. Aduh, gimana Bang Adi ini enggak. Iya, 500 triliun ya. Iya Bang, kalau mau jadi orang kaya harus bisa ngitung Bang. Gak bisa gue ngitung, masa pusing ya kalau duit gitu. Terus Kebanyakan ya Bang. Ya. banyak. Terus, ya. Nah, Yang menteri perminyakan siapa kemarin? Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Menteri pertahanan Vladimir Putin. Putin. Tahu nggak kenapa Vladimir Putin Bang? Kenapa dia jadi menteri pertahanan? Kenapa? Karena Rusia yang paling banyak punya bom nuklir. Oke, cukup, jangan ngomong itu YouTube udah cukup. Oh iya. Kalau menteri luar dalam, Menteri luar negeri mah apa itu Bang? Menteri luar dalam. menteri iya menguasai luar. Bentar dulu Bang Andi. Iya. Bang Andi. Bang Masaha, ini kisah Abraham ya, kisah Abraham versi Bible. Nah, Abraham itu pernah kemana saja versi Bible. Kalau dalam Al-Quran itu kan Abraham kan ke Arab Saudi, ya, meninggikan Baitullah. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Tadi kupikir Masaha, ternyata Masaha. Lanjut. Iya. Bentar dulu, Mas Aha, nanti kalau kira-kira Bang Juma dikasih jabatan apa? Menteri apa? Bukan, Bang Zuma cocoknya jubir kayaknya, jubir. Jubir. Juru bicara. Humasnya Yesus. Juru bir. Saya tuangkan bir nanti. Iya. Bang Zuma, Gimana? menurut Bang Masaha, Iya. Taman Eden itu di Mongol, Bang. Manti meja. Pindah tempat. Iya, jadi Mongol, Bang. kapalnya Nabi Nuh itu dari Mongol. Itu dia bertanya, kok di Mongol katanya? Di Cina Bang, bukan Di Cina. Di Cina. Jadi Ada Mongol Cina. Kapalnya Nuh itu menyeberangi lautan lalu menepi di Kazakhstan, beranak cuculah di situ. Itu Aduh, bukan Bang. begitu Bang. Aduh, salah nih. Gimana Bang Masaha? Salah informasinya ini. Yang benar dong. Nah, Nuh itu kan di Cina tadinya kan, ya kan. Nah, terus ada banjir nih. Nah, Banjir. Kapal itu geser ke arah barat. Karena Yesus bisa renang. Lah kan Yesus belum lahir Bang, belum lahir Yesus. Oh, belum lahir. Kapalnya itu karam di Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Masuk akal kan Bang? Paulus ada di situ. Belum. Loh, Paulus itu masih di dalam badannya Nuh. Paulus itu. Belum keluar. Dia berupa limpah di dalam. Limpah. Paulus ini berupa limpah. Izin Masaha, izin. Wah, Masaha ini ilmunya udah banyak sama Luar Bang Handi, udah biasa. dicatat semua ini.
Ini ada Pak Peter ya, Pak Komodo. Beliau dari Katolik. Mungkin udah lama nggak jumpa Pak Peter ya. Mumpung di sini ada Gurunda Zuma, Pak Peter mungkin bisa bertanya-tanya tentang Bible kepada beliau karena beliau hafal Harusnya Bible, bertanya ya. ke ini, harusnya bertanya ke Mas Aha. Selamat malam Pak Peter. Malam Abuya, selamat Iya. semua, selamat malam teman-teman. Ya, Iya, selamat malam, Bang, malam. Ya, sebelum berlanjut Abu ya, sebelum Ya berlanjut, gimana Romo? Silakan. teman-teman yang di bawah, saudara-saudariku yang muslimah, bantu tap-tap layar ya, biar nggak rungkat. Lanjut. Silahkan Pak Komodo, Pak Peter ya namanya ini Gurunda. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Silakan, Bang. Sementara nyimak aja Buya, nggak ada yang mau saya tanyakan. Tanyakan apa? Belum tahu juga. Enggak, gini aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, gimana Pak Peter kalau kita diskusi dua arah boleh? Barangkali tema apa yang mau diangkat atau sepakat dengan tema yang saya tuliskan di atas? Silahkan Pak Peter, silahkan. Kalau saya mungkin mendingan ajarin saya tentang Islam aja, nggak usah yang lain-lain lah. Oh, ingin memperdalam Islam. Silahkan. Ya udah, kalau mau bertanya tentang keislaman boleh. Silahkan. Mumpung di sini banyak para guru di sini. Silahkan. Belum ada pertanyaan, belum ada Ini pertanyaan. saya kasih topik. Saya masih. Menurut beberapa catatan di Bible Pak, ya mohon maaf ya, kalau ada orang atau siapapun dia menyembah atau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Zeus gitu, itu penjelmaan inkarnasi Tuhan menjadi manusia, itu ajaran pagan. Nah, itu Islam kayak gitu. Menurut Pak Pendeta gimana? Silakan. Silahkan Pak Peter, silahkan ditanggapi. Silahkan. Boleh diperjelas lagi Kang Handi? Ya. Jadi ajaran pagan itu adalah ajaran yang memang sudah mendarah daging di Roma. Ada dewa turun menjelma menjadi manusia. Gitu loh, seperti teman Kristen Tuhan turun menjadi manusia, itulah Yesus. Bagaimana menjelaskan ini Pak? Silakan. Oke, hubungannya apa antara ajaran Roma sama Yesus? Itu adalah jelmaan dari ajaran itu. Banyak dilengkapi deh, banyak aku pusing gua gara-gara masalah. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian datang menjelaskan tentang penyembah-penyembah di luar penyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu adalah penyembah paganisme. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Nah, Al-Quran ini bercerita tentang orang-orang di luar daripada Islam. Lalu kemudian kami sebagai umat Islam itu bertemu dengan teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Protestan, di mana mereka tidak menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Bani Israel jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang maha suci. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, bahwasanya Tuhan semesta alam yang maha tinggi dan Tuhan semesta alam juga yang maha suci menyatakan kemudian kesuciannya dan kebenarannya di atas muka bumi ini. Jadi dengan menyatakan bahwasanya dirinya maha suci, maha tinggi, lalu kemudian di sisi lain teman-teman Katolik atau Kristen sekte manapun
justru mempertuhankan kemudian manusia, di mana manusia ini adalah jelas berada pada zona yang berbeda dari yang maha suci. Tidak mungkin Yesus itu bisa bergelar maha suci, itu mustahil. Kalau suci iya, tapi kalau maha suci enggak. Karena yang maha suci itu hanyalah entitas Tuhan yang tunggal itu yang punya. Nah, Yesus tidak. Nah, inilah mungkin yang perlu kita bahas. Karena pada diri seorang Katolik atau Kristen itu ada dua. Yang pertama, mereka yang tahu kebenaran tapi tetap saja di situ karena merasa nyaman. Yang kedua, mereka ada di situ karena mereka belum tahu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah ruang lingkup tentang Tuhan, ruang lingkup tentang makhluk ciptaan. Saya kira begitu sementara. Silakan. Masya Allah. Silakan Pak Peter, silakan. Santai aja kita Pak Peter ya, jangan sungkan-sungkan. Ya. Pokoknya anggap Aman. saja di sini semua saudara Pak Peter. Silakan kalau mau belajar, silakan. Aman Bu ya, aman. Oke, itu sudah bagus. Nah, pertanyaan saya, gimana sampai ada pernyataan dari Zuma tadi mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Tuhan ya, menyembah Yesus, menyembah manusia lah. Tuhan Yesus itulah yang manusia dan Kristen menyembahnya. Pendasarannya apa? Yang Ada pertama, nggak dalam Alkitab? Ada dalam Alkitab atau dalam tradisi gereja atau magisterium gereja, misal dalam Katolik, itu menyatakan bahwa Kristen itu menyembah Tuhan Yesus yang adalah manusia. di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7 atau Kolose 2 nomor 9 itu jelas diuraikan di situ. Namun simpulnya kemudian saya melihat adanya di 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Di situ ada kata planos. Planos ini artinya penipu, pembohong, pendusta. Orang Indonesia ketika mengidentifikasi satu kebohongan, yang paling utama di situ yang jadikan sebagai kisi penyelidikan adalah ucapan. Ucapan yang tidak selaras dengan perbuatan. Teori yang tidak sejalan dengan praktek. Orang-orang Kristen betul mengaku Yesus itu manusia, tapi belum titik juga 100% Tuhan. Nah, ini dia yang disebut pembohong. Mengatakan Yesus manusia, datang sebagai manusia, tapi di gereja mereka menyembah Yesus. Berarti ucapannya Yesus manusia, tapi prakteknya Yesus adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Bible sendiri yang memuntahkan isi perutnya, bahwa dari Bible lah kemudian kita bisa mengetahui siapa penyesat itu, siapa antikristus itu. Silakan, Bang. Silakan Pak Peter, dibuka mute-nya, silakan. Baik, jadi kalau menurut saya apapun itu kan sebuah metode dari Bang Zuma, bisa dikatakan sebuah hermeneutik dari Bang Zuma terhadap Alkitab. Nah, tadi dalam Kristen juga mempunyai metode dan hermeneutiknya tersendiri. Ya, boleh-boleh aja kita menyatakan atau melihat kitab suci dari perspektif lain, itu hal yang luar biasa. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mengingkari hermeneutik dari ajaran itu sendiri. Nah, itu soal hal lain juga, misalnya berbicara soal ketuhanan Yesus yang. Jadi ini memang suatu konsep yang kompleks yang ada dalam Alkitab, yang tidak semata-mata lahir dari sebuah atau invensi belaka. Itu bahwa orang Kristen itu tidak ada pendasarannya untuk menyatakan konsep itu. Yang jelas konsep ini lahir merupakan konsep Alkitabiah. Ya. Jadi bagi saya
ada juga pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, entah itu sebagai sesuatu yang fenomenal verbatim maupun secara eksplisit. Pak Peter, maaf, bisa disebutkan saja datanya nanti biar ditanggapi sama Bang Zuma ya, Pak Peter, silahkan. Oke. Oke, siap. Kalau lanjut. bicara data ya, Bu ya, kalau bicara ayat-ayat saya enggak suka. Saya orang yang enggak suka sebut-sebut ayat. Itu. Terus misalnya saja ya, saya sebut dari posisi saya aja. Misalnya Yesus menyatakan dirinya bahwa bisa mengampuni dosa. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan, selain Tuhan? Yesus menyatakan dirinya mengampuni dosa, berarti Yesus Tuhan, itulah misalnya salah satunya. Siap, Terus siap juga- Pak Peter. Ya, misalnya juga Yesus berbicara soal ayatnya, saya enggak hafal lah, Bu ya. Ayat yang gimana Guru dan Zuma saya pasti udah paham, udah Ya, tahu tentang ayat. benar, Iya, benar. Ya, saya pikir teman-teman di sini udah hafal-hafal ayat-ayat Alkitab. Nah, terus yang kedua, misalnya Yesus berbicara tentang hari Sabat. Dia bilang, Tuhan, saya adalah Tuhan hari Sabat, saya berkuasa atas hari Sabat. Ya, terus banyak ada juga ayat yang sering saya dengar di perdebatan di TikTok tuh soal bicara kutipan Yohanes yang menyatakan yang pada mula adalah firman, firman itulah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Ya, hal-hal seperti itulah ya hal yang bagi saya terus di dalam perjanjian lama misalnya itu hal-hal yang ini kan hal-hal normatif sebenarnya, Bu ya, formal. Hal formal begini itu udah hal biasa lah yang orang sebut-sebut kayak gitu. Ya, Siap, itu aja Pak mungkin Peter, dari biar saya dulu. ditanggapi sama Gurunda Zuma dulu ya, biar satu-satu Pak Peter biar enak, siap? Lanjutkan. Siap Pak Peter, terima kasih. Lanjut, Gurunda, fadhol. Ya baik, Masya Allah. Jadi tuntunan kami kemudian umat Islam berbicara mengenai Bible. Kok bisa kayak gitu umat Islam membahas Bible? Alasannya sangat kompleks di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran ini disebut sebagai kitabullah, sebagai mukjizat satu-satunya yang ditinggalkan oleh seluruh para nabi. Tak ada lagi mukjizat yang disisahkan di atas muka bumi ini oleh para nabi selain Al-Quran. Satu-satunya benda yang diwariskan oleh para nabi sisa Al-Quran. Nabi Musa tidak mewariskan apa-apa. Nabi Isa pun tidak mewariskan apa-apa. Dia tidak mewariskan Lazarus dan tidak mewariskan tongkat yang menjadi ular. Al-Quran mewariskan. Nabi Muhammad SAW mewariskan warisan yang sudah 1400 tahun masih ada di tengah-tengah umat manusia. Salah satu mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah isinya mencakup, mengurai hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang belum terjadi. Dan Al-Quran salah satu mukjizat isinya juga adalah mengungkap isi hati orang kafir, orang munafik, mengungkap makar mereka, dan juga membahas tentang balasan-balasan untuk mereka. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Mengungkap isi hati orang kafir, mengungkap isi hati orang munafik, mengungkap makar-makar orang kafir, orang munafik, dan juga pembalasan untuk mereka. Ini hanya didapati di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu kemudian? Ketika Al-Quran berbicara, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini yang diungkap oleh Al-Quran. Subhanallah. Apabila engkau berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka berkata apa? Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini fakta. Kalau ditanya orang Kristen, Katolik atau apapun sektenya, atas perintah siapa kalian sujud beribadah menyembah kepada manusia? Cucunya Daud bernama Yesus.
Jawaban mereka apa? Yaitu kami ikuti dari nenek moyang kami, ajaran dari bapak, ajaran dari eyang, opung, dan seterusnya. Cari akarnya sampai ke Yesus, tidak sampai. Berarti mereka siapapun itu, gereja mula-mula, bapak Katolik mula-mula, bapak pendeta mula-mula, pastor mula-mula, tanya mereka, kalian menyembah anak orang, anak Maria, atas perintah siapa? Maka Al-Quran mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Ini pasti absolut. Inilah yang dikatakan kok bisa? Kok bisa Al-Quran sedetail itu menceritakan? Rupa-rupanya Al-Quran itu wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Berarti Al-Quran ini peringatan bagi mereka orang-orang kafir. Bersyukurlah mereka yang sempat bertemu dengan para apologet Islam, bisa mendengarkan Al-Quran. Tanggung jawab di hadapan Allah kelak sudah kita lepaskan. Kami memperingatkan, kami menyampaikan, kami mengajarkan. Mereka yang membantah itu, ya Rab, dikarenakan mereka sombong akan kalimat-kalimat-Mu. Jadi satu-satu mukjizat sudah pergi. Tinggal satu di atas muka bumi ini yang tersisa, yaitu Al-Quran. Kemampuan Al-Quran mengurai tabiat, isi hati, tindakan orang-orang yang makar, baik dari kalangan kafir, munafik, dan seterusnya. Subhanallah. Ini tidak ada bantahan dari manapun. Silakan. Masya Allah, Allah Akbar. Silakan Pak Peter, bisa ditangkap. Ya, itulah yang perlu kita apresiasi dari Al-Quran kan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat nyata lah dalam sejarah manusia, di mana Al-Quran itu menjadi mukjizat yang luar biasa bagi siapa saja yang mengimaninya. Terus itulah kesaksian-kesaksian dan wahyu-wahyu yang diungkapkan oleh Al-Quran juga. Nah, kira-kira menurut Bang Zuma nih dan teman-teman misalnya, apa sih definisi kafir yang dimaksud oleh Al-Quran? Apakah kafir itu orang Kristen, atau orang Yahudi, atau orang Hindu, atau siapa? Siapa sih? Apa sih sebenarnya kafir dalam konsep, dalam pewahyuan Al-Quran itu sendiri? Yuk. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian ditanya, apa sih kafir itu? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjabarkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya terkait dengan apa yang menjadi cakupan dari surah Al-Ma'idah. Kita temukan di dalam ayat ke-17. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan alam semesta itu, dialah Al-Masih putra Maryam. Kata Allah, Qul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, Fama yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam justru dengan berserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wa man fil ardi jami'a. Wallahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat ini, laqad kafaral ladina qalu, kata kafir ini ternyata adalah orang yang menganggap Allah meninggalkan eksistensinya entitas tunggal yang absolut itu menjadi makhluk berupa Maryam, berupa anak laki-lakinya Maryam. Itulah kafir itu. Kafir adalah menyatakan Allah pencipta langit dan bumi adalah mengambil rupa manusia bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani mereka menyebut Yesua. Dalam bahasa Yunani Esaus.
dalam bahasa Aramaik Iso, bahasa Arabnya Isa. Nah, kafir orang yang berkata pencipta alam semesta itu adalah Yesus atau Isa. Kolose 2 nomor 9. Tapi yang lebih tepat Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Tuhan teopani, berteopani, Tuhan berkenosis, menjadi manusia. Itu kafir. Jadi Al-Quran ketika membahas tentang kafir sama dengan membahas saudara-saudara kita Kristen. Jadi jangan tensian, jangan marah, jangan murka apabila Bang Suma dan teman-temannya membahas Bible, karena Al-Quran membahas tentang kalian. Seperti itu, Bang. Silahkan Pak Peter dibuka mute-nya. Cuman izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, bantu tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Lanjut Pak Peter, silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma. Ya, mantap. Iya, Bang. Ya. Tetapi kan di dalam Al-Quran, saya tidak yakin aja sih. Saya tidak yakin kalau Al-Quran secara implisit mengatakan atau verbatim mengatakan itu adalah mengacu kepada menyebut kata Kristen di situ. Ada nggak itu istilah Al-Quran menyebut Kristen lah kafir, kafir lah Kristen? Baik. Untuk menjawab ini, coba abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bukan. Harusnya Bang Zuma jangan mengacu kepada kitab suci. Oke, saya balik. Oke, saya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba. Terangkan, orang Yahudi dan Nasara berkata kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Itu kata Allah. Mereka disiksa oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka kemudian dianggap kafir karena yang tadi. Jadi orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Katakan, mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan dikembalikan. Kenapa orang-orang Nasara ini disiksa oleh Allah? Karena mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai Nasara yang disinggung oleh Al-Quran. Kemudian saudara mengatakan, apakah di situ ada Kristen? Makanya tadi saya berkata, coba baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasorius, Nasara. Jadi Kristen. Coba bahasa Yunaninya Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, itu Nasorius. Artinya Nasara. Dan Paulus memang kan Kristen. Paulus memang Nasara. Al-Quran menyatakan itu. Dan lagi-lagi Kristen mengaku sebagai anak-anak Tuhan kan. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri. Sekali lagi, jangan tensian, jangan marah sahabat-sahabat Kristenku, saudara-saudara Kristenku, kalau kami membahas tentang kekristenan. Karena Al-Quran membahas itu, di sisi lain kalian masuk
ke zona Islam. Kitab kalian ke Islam-Islaman. Jadi klop. Kami bahas Al-Quran rangkaiannya dengan bahasan Kristen. Jadi jangan marah untuk itu. Izinkan kami menyampaikan Al-Quran ini karena Al-Quran ini adalah peringatan untuk Anda juga. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Silakan. Baik, saya kurang sepakat ya kalau Bang Zuma mengatakan bahwa kitab suci itu berisi keislaman. Maka dari situ Bang Zuma dan teman-teman mempunyai sikap untuk membahas juga tentang kekristenan atau Bible dalam kapasitasnya, karena memang itu ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin lah, itu satu yang agak keliru kalau mengatakan bahwa dalam Bible itu ada keislamannya. Nah, sementara Bible turun atau ada lebih dahulu daripada Al-Quran. Selain dari sebagai sebuah aspek wahyu ya, artinya dari aspek historis itu suatu hal yang nyata bahwa kitab suci lebih dulu daripada Al-Quran. Nah, terus yang kedua soal Paulus. Nah, bagi saya terlepas dari sosok Paulus yang kontroversial mungkin bagi teman-teman Islam, tapi bagi saya Paulus merupakan sebuah, ya saya mengambil dari aspek ininya ya, iman, bahwa dia memang seorang yang menjadi tokoh yang luar biasa dalam mengembangkan iman kekristenan. Ya, kita kekristenan tidak terlepas dari pengaruh dari tulisan-tulisan Paulus, ajaran-ajaran Paulus yang merupakan representasi dari ajaran-ajaran yang Paulus yakini dan komunitas-komunitas yang ada pada zaman itu. Nah, jadi kalau saya berbicara tentang Paulus, saya lebih mempercayai dan mempunyai respect yang besar terhadap Paulus dari aspek literatur dan tulisan-tulisan Paulus ketimbang siapapun yang berbicara tentang iman Kristen. Halo, malam, shalom, assalamualaikum. Aduh, Romo mengganggu, naikin orang gila ini. Siapa Bisa ini saya ya? bantah Zuma? Oke? Bentar, orang gila. Sabar gila, Bang, bentar, sabar. bentar. Sabar Bang, sabar. Habis ini ya. Ya, sekarang gini Bang. Ada 13 surat Paulus dan saya bisa menguraikan ke Abang kalau suratnya itu bukan untuk Abang. Korintus ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korinta, tengah selatan Yunani. Filipi ditulis untuk mereka yang ada di Filipi, di munisipal Filippo, juga tinggalnya di Yunani. Kolose untuk Timotius, orang yang ada di Kolose, kota kuno yang ada di utara Laodikia. Galatia untuk orang yang tinggal di antara Turki. Filemon itu ditulis untuk orang yang bernama Filemon. Jadi semuanya surat-surat Paulus itu ditulis untuk kelompok tertentu dan untuk orang tertentu, bukan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah justru untuk Abang. Surah-surah Paulus itu bukan untuk Abang, bukan untuk saudara Komodo. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit. Penyakit yang mana? Yang ada di dalam hati, fis sudur. Wa huwa rahman lil mu'minin. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Al-Quran telah datang kepadamu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada dalam dadamu.
kesesakan berpikir, kesesakan dalam hati. Orang-orang Yahudi kemudian diberi petunjuk, mereka diberi para nabi. Kita di luar daripada Yahudi tidak diutus nabi, maka Al-Quran datang sebagai pengobat hati itu. Orang-orang Kristen buru-buru mereka pingin punya nabi, punya Tuhan seperti yang mereka gambarkan sekarang. Padahal harusnya bersabar. Akan muncul pembawa kabar gembira untuk seluruh umat manusia. Buru-buru karena tak ada nabi untuk mereka, mereka mengangkat Paulus menjadi nabi. Satu hal, kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya Al-Quran membahas Bible, salah satu unsurnya karena Bible masuk ke Islam-Islaman. Sambil data, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Kata Injil tidak ada di Bible, original teksnya itu nggak ada. Tentang Yesus Kristus anak Allah, kata Allah di Injil asli, di Bible asli itu tak ada. Masuk ke dalam tubuh Al-Quran dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Padahal Injil di situ Evangelion, kabar gembira, dan anak Allah di situ itu tak ada original teksnya, hanya penambahan semata. Kenapa ditambahkan anak Allah? Itu tadi untuk menggenapi kebenaran Al-Quranul Karim yang kita baca sama-sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'u. Orang Yahudi, orang Nasara berkata kami adalah anak-anak Allah, dan mengatakan juga Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan seterusnya. Ini yang diterangkan, muncul. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas tipu daya makar mereka. Subhanallah. Itu pemberitaan valid, bisa dibantah itu. Karena itu Allah sudah memperlihatkan kebenaran. Makanya saya katakan, salah satu mujizat Al-Quran membongkar dapurnya Kristen. Itu bang. Nah, terus kemudian yang Anda tanggapi tadi terkait dengan surah-surah Paulus. Bagi Anda Paulus itu bla 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 dan seterusnya. Sayangnya Yesus tidak pernah bercerita tentang oknum ini. Ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang nama Paulus, selain nasihat Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini akan didatangi oleh Yesus palsu. Matius 24 nomor 23, nomor 24, 25, 26, nomor 27, 26 dan 28, 29 bla dan seterusnya. Kata Yesus, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena itu adalah penyesat. Sebab akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Akan melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus menggenapi itu. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, aku balas makar mereka. Itulah yang terjadi. Maka yang terpenting kemudian yang saudara perlu pahami adalah semua surat-surat Paulus tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apesnya saudara Kristen hanya percaya tanpa mau belajar. Kalahnya itu di situ. Silakan. Baik, luar biasa. Oke, apakah surat Paulus itu ditulis untuk umat Kristen secara atau umat manusia? Mas, kita memang kalau mau bertanya seperti itu, kita bertanya langsung ke Paulus. Paulus sudah mati. Nah, sekarang apakah spirit awal dari penulisan itu memang tujuannya itu untuk umat manusia? Tidak. Benar kata Bang Zuma. Sudah pasti itu mengatakan bahwa tidak tujuan untuk umat manusia secara menyeluruh. Tetapi
tetapi tujuan surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus hanya untuk komunitas-komunitas tertentu pada masanya, pada masa dia hidup. Dan mungkin nggak ada, saya yakin juga Bang Zuma tahu, dan kita semua juga tahu, nggak mungkin Paulus menulis surat itu untuk semua umat Kristen secara mendunia gini. Nggak ada dalam benak Paulus menurut saya kayak gitu. Jadi benar, saya sepakat dengan Bang Zuma untuk hal itu. Jadi tidak mungkin itu suatu hal yang dalam benaknya Paulus pada zaman itu. Ya itu sudah pas. Hanya memang, nah kalau pendasarannya seperti itu, ya disitulah makanya Katolik khususnya ya mengadakan kanonisasi terhadap Alkitab itu. Karena memang penting itu menjadi bagian dari tradisi iman, sebagai sebuah tradisi iman. Nah, kalau kita hanya berbicara dari aspek Alkitab saja, bagi saya ya, Bang Zumba ya, sama teman-teman di sini, bagi saya, menurut saya gini. Nah, apakah tanpa Alkitab Kristen ada enggak? Coba Bang Zumba singkat ya apa tidaknya dulu. Ada Bang, Kristen itu tetap ada. Tetap ada. Saya sepakat. Karena Trimurti itu sudah ada. Kenapa? Karena Trimurti. Karena Trinitas itu adalah Trimurti yang kemudian dimodifikasi. Kitabnya orang Yahudi berupa perjanjian lama itu cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi pengajaran kepada dunia tentang penyembahan terhadap dewa Theos, dewa-dewa orang Roma Yunani yang dibungkus dengan nama Yesus dan yang dibungkus dengan pengajaran-pengajaran perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Itu hanya aksesoris pelengkap aksi untuk orang Roma penguasa kala itu menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Oke. Jadi sepakat, saya juga sepakat sama Bang Zuma. Kalau setuju itu, saya juga setuju sekali, dan itu fundamental sekali. Harusnya yang ada dalam benak orang Kristen, bahwa tanpa Alkitab Kristen tetap eksis. Dibakar semua Alkitab sekarang, penting nggak? Nggak ada pentingnya. Tanpa Alkitab Kristen tetap ada. Nah, pertanyaan sebaliknya, untuk apple to apple, apakah Islam tanpa Al-Quran eksis nggak? Menurut Bang Juma? Baik. Pada dasarnya siapapun itu akan membenarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu sudah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Wa idza ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi kita di dalam alam ruh telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan roh semuanya berkata, termasuk roh kita, qalu bala syahidna, kami semua ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Makanya Bung, tanpa Al-Quran pun kita sebagai manusia itu sudah ada konsep bertuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena ruh yang adalah penggerak eksistensi pada diri manusia itu adalah cerminan Tuhan pada diri manusia. Coba, ketika ada orang tidur, apakah roh tidur? Tidak. Apakah ketika manusia sakit, apakah roh ikut sakit? Tidak. Ketika kemudian manusia ini bersedih, apakah rohnya ikut bersedih? Tidak. Roh tidak terikat dengan kondisi keadaan fisik. Itulah roh, gambaran wujud keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini. Allah manifestasikan dalam bentuk wujud roh yang ada pada manusia. Roh adalah cerminan kemahadiran Allah, kemahadiran Tuhan. Maka dengan orang menyadari dia hidup,
maka orang yang berakal akan sampai kepada konsep keilahian. Karena dengan roh kemudian Tuhan memperlihatkan dirinya pada diri manusia. Kira-kira roh ini bisa nggak dibeli? Roh ini bisa nggak berkembang? Roh ini bisa nggak kemudian mengikuti keinginan daripada fisik? Tidak. Pada saat roh lepas dari alam biologis, maka roh kita tidak punya kehendak sama sekali. Tidak berkehendak, tidak bisa berkarya, tidak bisa memutuskan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh ada dalam kendali sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang roh masih bisa kita kuasai. Kita bisa hari ini kita berdiskusi, besok kita mau ke Jakarta, bisa. Kenapa? Roh ikut sesuai dengan instruksi fisik. Tapi ketika roh lepas dari fisik, maka tak ada yang bisa menguasai fisik kecuali pemiliknya. Kita nggak bisa lagi berhak. Kita masuk ke alam kubur. Nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak bisa lagi merasakan makan merica dan jahe. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena roh sudah kembali kepada eksistensinya sebagai perwujudan salah satu cahaya yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Jadi tanpa Al-Quran, manusia sudah bertuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Al-Quran hanya sebagai penuntun, sebagai peringatan kepada manusia. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian kerjakan. Karena Al-Quran datang hanya sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tentang berhubungan dengan Allah seperti apa? Tentang berhubungan dengan sesama manusia seperti apa? Untuk mengenal diri kita seperti apa? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tetapi tentang bertuhan, seluruh keturunan Adam, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan iblis sekalipun, mereka sadar kalau mereka itu miliknya. Mereka semua itu sadar bahwa mereka adalah milik sang pencipta alam semesta. Mereka sadar itu. Iblis tahu. Nah, celakanya orang-orang kafir ketika iblis sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, orang-orang kafir tidak menyadari itu. Justru orang kafir menyembahnya kepada seenggok daging yang mereka sebut dengan nama Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang orang kafir? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Iblis ingkar hanya karena sombong kepada Adam. Gak mau sujud kepada Adam. Bukan dia sombong kepada Allah, tidak. Sombongnya kepada Adam. Aku gak mau sujud kepada perintahmu ya Rabb, karena aku lebih baik daripada dia. Aku tahu engkau mulia. Aku tahu engkau penciptaku. Tapi aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam, karena aku kau ciptakan dari api. Dia rendah, dia dari tanah. Hanya karena sombong. Tapi kalau iblis, karena sombong, kafir tidak. Dia jauh lebih itu. Jauh lebih itu. Iblis tidak dikasih akal. Manusia dikasih akal. Orang-orang kafir dikasih akal. Tapi mereka ingkar kepada Tuhannya dan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Silakan. Silakan Pak Peter, luar biasa itu penjelasan dari Gurunda itu sangat jelas. Silakan Pak Peter ditanggapi. Siap. Yang lainnya tidur apa enggak nih? Aman, Muslim selalu menyimak dengan baik Pak Peter, aman. Lanjut Ya. aja, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, saya Sama-sama, pikir Bang. saya pikir disitulah common ground kita yang menjadi motivasi kemanusiaan kita, bahwa bicara tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hakikat manusia, kita adalah sama. Nah, tidak ada perbedaan antara Bang Zuma, siapapun saya, siapapun manusia, bahwa memang kita, seperti penjelasan Bang Zuma tadi, itu sudah jelas bahwa kita ini manusia bertuhan. Itu makhluk bertuhan, siapapun semua segala ciptaannya. Nah, yang menjadi kekeliruan kita adalah ketika kita berbicara masuk ke ranah agama.
Nah, seperti saya jelaskan tadi, pertanyaan saya tadi, apakah Kristen masih eksis tanpa Alkitab? Jawaban Bang Zuma sama saya sama, yaitu ada. Nah, pertanyaan saya tadi, sepertinya Bang Zuma mestinya perjelas lagi, diblakin aja. Nah, itu diperjelas, misalnya, apakah tanpa Al-Quran ada nggak Islam sebagai sebuah agama, entitas agama? Baik. Jadi gini, Bang. Al-Quran dibakar selayaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau mensucikan diri. Bertahalnus beliau. Beliau tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan orang paganisme pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau menggunakan fitrah akalnya, karena dengan akal lah manusia bisa sampai kepada eksistensi ketuhanan itu. Nabi Muhammad menggunakan itu, Nabi Abraham menggunakan itu. Mereka menggunakan kekuatan akal kemudian untuk mencapai tingkat ketuhanan. Jadi Islam kalau mengikuti pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hidup di zaman fatrah, mereka tidak ada nabi datang kepada mereka memberikan petunjuk, tapi dengan pola beliau mengikuti milah Abraham, maka tanpa Al-Quran, Islam itu eksis, damai sejahtera itu eksis. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang penjabarannya adalah, apakah ketika Al-Quran seluruhnya itu dibakar, Islam tetap ada? Jelas. Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Amalan-amalan di dalam Al-Quran sudah dihafalkan oleh umat Islam, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Umat Islam sudah mempraktekkan itu. Sudah 1400 tahun. Tradisi keagamaan umat Islam itu sudah tertanam dengan sangat tajam dalam lubuk hati umat manusia. Kristen juga begitu. Sebenarnya Bible itu hanya aksesoris. Kenapa saya katakan hanya aksesoris? Coba lihat. Orang Kristen menyembah Yesus. Apakah Bible panduannya? Bukan. Orang Kristen kemudian ibadah minggu, ada perintah dalam Bible? Tak ada. Jadi orang Kristen ibadah minggu, Natalan, memperingati lahirnya Yesus, kemudian mereka merasulkan Paulus, kemudian mereka makan babi, tidak bersunat. Tanpa Bible mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan aturan-aturan keagamaan tanpa simpul dari Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Apa yang tertulis, itu yang dipraktekkan. Kalau orang Kristen, yang tertulis tidak dipraktekkan. Yang dipraktekkan adalah yang dikarangnya sendiri. Contoh, menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Mana tulisannya dalam Bible? Tak ada. Perintahnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Makan babi? Ada perintah dalam Bible? Nggak ada. Tidak bersunat? Ada. Ada dalam Bible? Tidak bersunat. Tidak ada larangan bersunat di Bible. Cuman peringatan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Tapi itu bukan larangan. Jangan kau bersunat. Cuman peringatan. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran tidak ada, umat Islam tetap Islam. Orang Kristen dari dulu, Bible pun tak ada, mereka tetaplah Kristen. Karena mereka melakukan prosesi keagamaan tidak tercatat di dalam Bible. Jadi Bible hanyalah aksesoris pelengkap saja. Silakan. Baik, kalau menurut saya Kang Zuma gini, menurut saya Islam sebagai sebuah agama itu tidak mungkin eksis tanpa adanya Al-Quran sebagai sebuah wahyu. Islam kan eksis prior dari Al-Quran sendiri adalah wahyu. Gitu. Saya pikir kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Islam pun tidak ada. Nah, tapi kekristenan bukan didasari sebagai sebuah wahyu, bukan didasari sebuah wahyu dalam artian sebagai pemahaman wahyu di dalam Al-Quran. Sekarang
masuk ke Alkitab. Nah, kita tahu, Bang Zuma saya yakin tahu, teman-teman di sini juga tahu bahwa spirit atau motivasi awal dari Alkitab itu eksis bukan sebagai sebuah buku yang kayak konsep wahyu dalam Al-Quran, tidak. Tuh. Wahyu dalam Al-Quran itu mempunyai definisi dan diksinya yang berbeda dengan diksi Alkitab ya, yang wahyu Alkitab. Nah, wahyu Alkitab dan wahyu Al-Quran itu sangat-sangat beda. Nah, mestinya kita mempunyai persepsi yang sama soal itu. Nah, kenapa? Karena saya nggak tahu dalam konsep imannya, dalam konsep iman Islam, apakah wahyu itu kan, kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau saya tidak salah Bang Juma. Misalnya konsep wahyu dalam Al-Quran itu tidak mempunyai intervensi manusia. Tidak ada intervensi manusia. Nah, sementara dalam kitab suci itu 100% mempunyai intervensi manusia. Nah, terus kenapa disebut wahyu? Kenapa disebut itu menjadi sebuah itu bukan sebuah dalam pandangan Kristen. Nah, Roh Kudus itu berbicara atau apa istilahnya? Saya kurang tahu bahasa yang tepatnya. Jadi itu terinspirasi ya, itu ya, terinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, terinspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis ini. Apakah penulis-penulis ini mempunyai dalam otak mereka bahwa ini adalah yang dia tulis dalam Alkitab? Enggak ada, saya pikir. Saya sebagai seorang Katolik nggak percaya kalau penulis dulu itu penulis Alkitab atau surat-surat misalnya Paulus dalam otak mereka mempunyai pikiran bahwa itu adalah mereka tulis dalam Alkitab. Enggak. Saya nggak percaya itu. Tapi kita melihat dari aspek misalnya Alkitab sebagai sebuah buku suci, ya karena memang di situ mempunyai tersirat ya iman Kristiani umat gereja awal. Merupakan kisah kabar-kabar gembira soal iman gereja-gereja awal, soal situasi-situasi pada masa setelah Yesus. Nah, dikumpullah gereja sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah otoritas iman juga. Nah, mereka memikirkan sebagai sebuah proses jangka panjang tentang kabar gembira itu. Alangkah baiknya ini mesti dijaga. Ya, Nah, Pak Peter, mungkin lah, kesimpulannya Pak Peter, mohon maaf, seperti apa? Saya sendiri belum menangkap apa yang dibicarakan oleh Pak Peter. Silakan, Pak Peter. Oke. Kalau Buya meminta kesimpulan. Oke, kesimpulan saya gini ya. Nah, kesimpulan saya bahwa Islam itu hadir dengan kisah wahyunya tersendiri, keunikannya tersendiri, dan Kristen pun hadir dengan keunikan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Nah, yang kedua, keunikan Islam itu di mana? Nah, keunikan Islam bagi saya yaitu di wahyunya, di Al-Qur'annya. Nah, keunikan Kristen itu lahir di manusianya, di personnya, di Yesus, yaitu misalnya agama Islam itu identik dengan Al-Quran, tidak mengkerdilkan Islam sebagai sebuah agama. Begitupun kekristenan itu uniknya itu ya di Yesusnya itu sendiri, di manusianya, bukan di Alkitabnya. Itu poin saya sebenarnya. Jadi Alkitab itu menjadi sebuah buku yang kosong, sesuatu literatur belaka tanpa Yesus. Siap Pak Peter, poinnya sudah ditangkap. Itu poin saya. Jadi terima kasih banyak. Yang lain dulu lah, biar saya nggak Bang Zuma aja. Yang lain dulu ngomong. Ya, Bunda Rahma, apa kabar nih Bunda Rahma? Saya ini begini Pak Peter, ditanggapi dulu sama Bunda Zuma, nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, silakan Pak Guru. Iya. Jadi gini, kita ini kan makhluk yang memiliki akal. Akal sendiri ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam
dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang memiliki akal, di mana akal ini merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, di mana akal inilah yang kemudian menjadi alat yang kita gunakan, yang manusia gunakan, sehingga manusia mampu kemudian membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada atau benda-benda yang ada dengan akal. Jadi akal ini harus kita sadari bahwa akal itu adalah makhluk materi yang mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan kemudian menciptakan alam semesta ini sebagai alam besar, dan manusia itu sendiri adalah alam kecil. Dan alam semesta yang besar ini Allah kemudian simpulkan alam besar ini dalam perwujudan keagungan ciptaannya dalam alam kecil berupa manusia. Sehingga dengan akal manusia itu bisa menelaah kemudian mana Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana ciptaan Tuhan, mana yang di luar daripada Tuhan. Nah, akal dititipkan oleh Tuhan kita kepada kita manusia untuk mencapai poin-poin bertuhan itu. Lalu dengan apa? Dengan Tuhan mengutus para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Yesus juga demikian, diutus untuk mengenal Tuhan. Bukan mereka diutus untuk dikenali sebagai Tuhan. Keberadaan mereka berdua sebagai cerminan Tuhan ingin dikenali. Utus kemudian nabi-nabinya kepada Bani Israel, termasuk termasuk mengutus Yesus. Begitu juga ketika Tuhan menginginkan seluruh alam semesta mengenal Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW. Adalah satu kesalahan fatal, kegagalan berpikir, kegagalan akal berfungsi dengan tidak normal ketika Nabi Muhammad dianggap Tuhan, ketika Yesus dianggap Tuhan. Itu akal tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, akal mengantarkan kita kemudian bahwasanya mustahil sesuatu yang lemah bisa menciptakan yang maha dahsyat. Alam semesta ini punya keteraturan, punya ketergantungan antara satu sama yang lain. Itu yang saya katakan tadi. Allah menciptakan manusia, menciptakan alam manusia sebagai alam kecil, sebagai wujud alam semesta yang besar. Jadi Allah kemudian meringkas ciptaannya yang begitu indah dalam dimensi eksistensi tubuh manusia. Kaki, lutut, paha, pinggang, perut, dada, lengan, leher, kepala, mata, kuping. Itu adalah simpul-simpul alam semesta yang Tuhan simpulkan kemudian Tuhan kerdilkan, Tuhan ringkas dalam diri manusia. Jadi perjalanan denyut jantung, darah, berlanjutnya napas, itu adalah cerminan keteraturan alam semesta ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap manusia itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, di mana manusia itu ada saatnya dia hancur, seperti alam semesta ini hancur, maka akal kita gagal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Mereka orang-orang suci, mereka orang-orang mulia yang diutus oleh pencipta kita sebagai pemberi peringatan,
sebagai pembawa firman. Maka Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Segala yang kulakukan bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku bersaksi, Yohanes 5:36, bahwa segala mujizat yang kulakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Berarti orang yang menuhankan utusan Tuhan gagal total. Kita lihat, pinjam di dalam kitabnya saudara kita Kristen sendiri. Sekali lagi, kebenaran dimuntahkan oleh Bible itu sendiri. 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal Ruah Elohim. Setiap ruh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Berarti kalau ada roh yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, roh itu tidak berasal dari Elohim, tapi berasal dari mana? Dari setan yang ingkar terhadap Elohim. Itu dalil. Setiap orang yang mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka rohnya orang itu berasal dari Allah. Tetapi setiap orang yang mengaku Yesus itu bukan manusia, melainkan Dia adalah Tuhan itu sendiri, maka rohnya berasal dari setan. Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 2 atau 1 Yohanes 4 nomor 1. Jelas itu. Silakan. Masya Allah. Enggak, sebenarnya begini Pak Peter. Pak Peter ini kan sudah lama belajar tentang keislaman, banyak bertanya sama Ustadz Tahta, sering kan di komal saya gitu kan. Sebenarnya yang mengganjal dari akal ya Pak Peter tentang kebenaran Islam itu apa? Mumpung di sini banyak para guru. Atau mau menanggapi barusan yang disampaikan oleh Gurunda Zuma, boleh silahkan Pak Peter. Oke, terima kasih Buya. Saya punya pertanyaan beberapa sih. Saya mengambil dari perspektif pembelajarannya aja ya. Pertanyaan pertama gini, soal Rasulullah ya. Misalnya teman-teman Islam kan selalu mendasari, bisa dikatakan pandangan moralnya itu didasari oleh kehidupan dari Nabi yang menjadi fundamental utama dalam pandangan moral Islam. Nah, pertanyaan saya gini, saya mengetahui dengan sadar bahwa proses pewahyuan itu atau Al-Quran itu ada, dan itu kurang lebih 20-an tahun lah, 23 tahun, 22-23 tahun. Nah, itu saya menyadari itu. Nah, pertanyaan saya gini, yang lebih dulu itu sebenarnya itu apa ya? Wahyu lebih dulu atau pengungkapan dari Allah dulu, atau wahyu lebih dulu, atau perbuatan Rasulullah lebih dulu? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya gini, apakah pengetahuan Al-Quran, apakah wahyu Al-Quran itu merupakan sesuatu yang komplit tentang hakikat Allah? Itu, dua itu dulu. Terima kasih. Siap, Fadol Gurunda. Bisa diulang yang pertama tadi apa? Pak Peter. Ya, yang pertama tadi itu yang lebih dulu itu sebenarnya apa dalam pandangan moralnya. Kita tahu bahwa pandangan atau fundamental moral keislaman itu adalah kehidupan dari Rasulullah. Yang pertanyaan saya itu yang lebih dulu kan intinya mungkin ini agak sederhana ya Bu ya sama Bang Zuma. Tapi ini merupakan sebuah mindset dalam perspektif. Yang lebih dulu itu wahyu dulu atau perbuatan atau contoh yang direpresentasikan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang kedua tadi Al-Quran mengklaim wahyu Al-Quran itu katanya kan sudah komplit. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana Al-Quran itu merupakan pengetahuan Al-Quran itu sejauh mana sih kompleksitasnya, atau sudah komplit sejauh mana sih dia pengetahuan Al-Quran atau wahyu Al-Quran tentang hakikat Allah? Apakah itu sudah komplit? Ya, gitu. Terima kasih. Ya, baik.
Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah mengambil perjanjian ya terhadap orang-orang terdahulu, para nabi di masa eksistensi semua para nabi. Di Al-Quran diterangkan di surah Ali Imran kalau nggak salah ya, ketika kemudian Allah mengangkit perjanjian, wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum. Seperti itu ayatnya. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti ini. Ketika kemudian di masa praeksistensi kenabian, belum nuzul ke bumi, Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi-nabi yang diutusnya, yang akan diutusnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman kemudian kepada mereka, apakah kalian akan beriman kepadanya dan menolongnya? Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi kemudian mengatakan setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Apa makna dari ayat itu? Allah mengatakan bahwasanya, apakah engkau wahai para nabi mengiyakan dan kalian setuju bahwa akan datang nabi yang membenarkan kalian, rasul yang membenarkan kalian. Nah, itulah yang disebut Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sebagai penutup, sebagai rasul dan penutup para nabi. Jadi para nabi mengatakan, iya kami beriman, kami menjadi saksi akan itu, kami setuju akan perjanjian itu. Jadi diserahkan kepada Rasulullah dari sejak alam roh, beliau sudah dipilih menjadi nabi. Makanya sebelum dia menerima Al-Quran sekalipun, beliau sudah digelari oleh orang-orang yang ada di zamannya sebagai orang yang dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya, sosok yang dipercaya. Tidak ada celah bagi Rasulullah. Cari literasi, cari literatur yang berbicara tentang Rasulullah sebelum dia menerima wahyu. Tidak ada akhlaknya yang tidak terpuji. Tidak ada perbuatannya yang memperlihatkan tanda-tanda orang yang tidak baik atau orang yang bermoral cacat. Tidak ada. Akhlaknya sangat mulia sebelum menerima wahyu Al-Quran. Beliau terjaga. Lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, hubungannya kepada manusia terjaga, kepada orang tua, kepada yang sebaya, kepada sesama orang laki-laki atau orang perempuan, semuanya baik. Terpilih beliau memang dari sejak alam roh. Al-Quranul Karim itu yang saya bacakan tadi, surah apa itu, Dek? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. 81 Guru. 81 Ali Imran ya, tadi ya. Ali Imran atau Ali Imran ayat 81. Nah, itu di praeksistensi sebelum manusia diturunkan ke bumi, masih alam roh, Rasulullah sudah dilantik, diangkat perjanjian agung untuk para nabi. Apakah kalian bersaksi untuk ini? Para nabi mengatakan, ya Rab, kami bersaksi untuk itu. Kami bersaksi, kami menerima perjanjian ini, kami setuju akan itu. Maka kata Allah, jika begituan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu aku pun bersaksi bersama dengan kalian wahai para nabiku. Maka diutuslah Rasulullah sebagai pelengkap, penyempurna daripada risalah kenabian. Makanya beliau dikatakan, wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tuh. Seperti itu, Bang. Jadi saya rasa pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab ya. Gimana Ya. Pak Peter? Ya kalau pertanyaan pertama ya mungkin udah bagus, udah komplit penjelasan Bang Zuma ya soal Yang kedua. bahwa Rasulullah itu adalah apa sebutannya itu? Al-Amin. Iya, al-amin. Ya, oke, Al-Amin. Itu ya itu dah. Itu kita nggak bisa lah. Itu sesuatu yang luar biasa dah. Harusnya teman-teman di bawah juga harus nyimak baik ya. Tapi Nabi Muhammad itu Al-Amin. Mestinya itu jawaban yang udah cerdas sekali. Nah, tinggal pertanyaan yang kedua Bang Zuma. Saya belum cukup Iya. ini ya puas ya. Terkait Ya, apa itu, artinya, Bang? Lupa saya tadi, maaf. ya, pertanyaan kedua itu mesti karena mungkin yang lebih fokus saya itu ke yang keduanya. Karena ini Apa itu? menyangkut wahyu dan hakikat wahyu itu sendiri. Katanya yang sudah komplit tentang yang sudah komplit Al-Quran. ya, siap. Ya, lanjut. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu kemudian memiliki beberapa mujizat. Yang pertama, kemujizatan dari segi keindahan sastra dan balaghah. Ini orang-orang santri-santriwatin pasti paham. Bagaimana kemudian Al-Quran itu keindahan bahasanya yang luar biasa. Keindahannya yang sangat benar-benar belum pernah kita dengarkan. Kemudian di dalam jagat raya ini ada keindahan-keindahan sastra yang melampaui Al-Quranul Karim. Sangat-sangat indah. Membacanya pun sangat nikmat. Saya sebagai penikmat pembacaan Quran itu sangat saya nikmati. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Membacanya indah, mendengarkan pun indah, dan sastranya itu sangat luar biasa. Balaganya Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat dari segi pensyariatan hukum. Hukum apa yang tidak ada dalam ajaran agama Islam? Ketatanegaraan lengkap, hukum bermasyarakat lengkap, keluarga lengkap, waris lengkap, apalagi politik lengkap, pendidikannya lengkap, matematikanya lengkap. Semua unsur hukum yang ada dalam kehidupan umat manusia itu lengkap dalam Al-Quran. Pada saat pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum tersebut, hukum yang adil, hukum yang sempurna dan komprehensif, lengkap dalam Al-Quran, dan itu selaras dengan perkembangan umat manusia. Manusia yang berakal mengembangkan beragam macam konsep, simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal juga mencapai dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Itu akal. Mengajak manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban umat manusia. Dan alhasil, subhanallah, perkembangan manusia, peradaban manusia, munculnya kebenaran-kebenaran baru yang ditemukan oleh manusia, beragamnya kemudian penemuan-penemuan manusia, itu tidak membuat Al-Quran hanyut tertinggal, malah sejalan, selaras, seiring sejalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mujizat dari segi ilmu pengetahuan yang saya gambarkan tadi benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan bisa menjawab semua masa, yang mana masa ini memunculkan kemudian masalah-masalah yang ada, baik yang sifatnya kontemporer maupun masalah yang sifatnya statis. Semua bisa dijawab oleh Al-Quran. Subhanallah.
Ini kalau bukan wahyu dari ilahi, bagaimana mungkin zaman tak ada komputer, zaman tak ada mikroskop, zaman tidak ada profesor, zaman tidak ada perpustakaan, zaman di mana Rasulullah tidak melakukan penyelidikan, penelitian, pendidikan dan seterusnya. Beliau mampu menguraikan alam semesta, pengetahuan manusia, yang mana manusia menemukannya nanti setelah beratusan tahun, ribuan tahun mengkaji materi itu, baru sampai pada simpul akhir. Alhamdulillah, Al-Quran menguraikan 1400 tahun lebih dulu. Subhanallah. Lalu kemudian mujizat dari segi statistik, dari segi matematika, dari segi pembagian matematis dalam bahasa kita. Al-Quran tidak pernah kecolongan selayaknya kitab-kitab terdahulu. Al-Quran selalu kemudian fasih di dalam menentukan angka-angka, perjalanan bulan, perjalanan waktu, hari dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tidak pernah kemudian melenceng dari itu. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Quran ini mencakup hal-hal gaib yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Mengungkap isi hati orang-orang kafir yang saya gambarkan. Lalu kemudian mengungkap makar-makar mereka. Lalu kemudian mengungkap juga balasan-balasan Allah terhadap mereka. Dan isi Al-Quran yang paling luar biasa adalah tidak adanya kontradiksi yang muncul di dalamnya. Padahal Rasulullah tidak memiliki kacamata, tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki kemudian laboratorium untuk mengkaji satu pernyataan di pernyataan lain, di pernyataan yang berbeda. Padahal Al-Quran ini datangnya beransur-ansur teracak, tapi tak ada yang kontradiksi. Kemudian Al-Quran ini memiliki aspek penjagaan yang sempurna. Ini dia, aspek penjagaan yang sempurna itu apa? Akal yang dititipkan pada diri manusia itu tadi, yang mampu melahirkan beragam konsep, yang mampu membawa manusia dalam perkembangan peradaban, yang mampu kemudian mencipta beragam karya yang berguna bagi kehidupan manusia. Akal ini yang menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak, mampu menyimpan Al-Quran di dalamnya tanpa terbatas, mudah dihafalkan, mudah dituliskan, jelas dikala dia ditafsirkan, tepat ketika dia dijadikan hukum dalam ilmu fikih, dan mampu mengeluarkan ilmu-ilmu tentang apa yang ada di dalamnya yang dibentuk oleh ulumul Quran. Dan yang paling terakhir adalah aspek pembuktiannya. Tantangan Al-Quran tidak pernah bisa dijawab oleh masa sampai hari kiamat. Orang yang menggunakan akal akan takjub, ini bukan karangan manusia, ini pasti bukan. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu maha mengetahui. Tidak mungkin, mustahil. Ada yang membisikkan beliau ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 102. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Nah ini, jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, saudaraku, sahabatku, maka ilmu apa yang bisa mengalahkan Al-Quran di zaman ini, zaman yang begitu canggih, di mana benda-benda berton, beribu ton sudah bisa manusia terbangkan dari Jakarta ke Makassar, dari Jakarta ke benua manapun. Di zaman yang secanggih ini, kira-kira apa yang mampu meruntuhkan Al-Quran yang datang di zaman jahiliyah 1400 tahun silam? Kira-kira apa itu? Contoh misalnya, salah satu di dalam Al-Quran yang mengatakan langit tidak bertiang. Itu diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah apa? Adik-adik sekalian, lupa saya.
Luqman ayat 10 ya. Di situ diterangkan kemudian Allah menciptakan langit tanpa tiang. Rasulullah hanya mutar-mutar di sekeliling Arab. Dia hanya kota Madinah, Mekah, mutar-mutar selama kurang lebih 63 tahun. Mana dia tahu dunia luar? Mana dia tahu di benua lain? Kok dia bisa mengatakan langit ditinggikan, dikuatkan tanpa tiang? Sementara di dalam kitab Ayub diterangkan kemudian Ayub 27 langit apa itu? 26 nomor 11 ya. Di situ diterangkan bahwasanya tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardinya. Kita sudah hidup di zaman modern, belum pernah ada orang yang tak berat tiang langit. Terlalu berani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia yang mengarang ini tanpa melakukan penyelidikan mengelilingi bumi lantas mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Terlalu berani. Tapi karena itu wahyu, Allah hanya mengatakan sampaikan, kul, katakan. Aku yang menyampaikan, yang maha mengetahui, yang menciptakan, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang membisikkan kepadamu. Katakan. Maka akal kita akan sampai kepada substansi kebenaran kalamullah. Mustahil Al-Quran itu ada titik salahnya kalau betul dia berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Mustahil. Begitu juga kebalikannya. Mustahil Bible itu berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Sebab di dalamnya syarat dengan kesalahan, kontradiksi tentang alam, tentang penciptaan, tentang apapun itu. Konsepnya semua hancur lebur. Demikian. Cari kopi dulu, cari kopi. Siap, Gurunda, istirahat dulu. Masya Allah. Gimana Pak Peter? Keren kan? Allah. Ya, yang lain-lain dulu lah. Misalnya Ya, kita capek ini. Siap, Iya. Pak Peter. Ini Gurunda ngopi dulu. Ustadz Tahta. Ya. Fadol, Yang lain Ustadz. jawab Ini dulu Pak lah. Peter juga Misalnya kangen sama Ustadz pertanyaan- Tahta ini. Mungkin gini juga pertanyaannya gini, misalnya oke, Al-Quran sudah mengatur semua tentang aspek Tuhan dan manusia, aspek manusianya ya, hukum, syariah, apa segala macamnya itu. Nah, itu sudah diatur, itu sudah komplit. Nah, sekarang pertanyaan itu, apakah Al-Quran juga mengatur tentang wahyunya, wahyu diri dari Allah itu sendiri? Apakah pengetahuan Al-Quran itu sudah bisa dikatakan lengkap untuk bisa mengatakan bahwa 100% Al-Quran mengetahui tentang hakikat Allah? Gitu. Masya Itu sih. Allah. Siap Pak Peter ya. Keren pertanyaan Pak Peter. Sebelum dijawab sama saudara-saudara Muslim yang di atas, Gurunda istirahat dulu ya, lagi ngopi. Ini Bang Sam ini Muslim apa Kristen Bang Sam? Monitor Bang Sam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, afwan yang sebesar-besarnya mungkin untuk Oten dulu ya. Satu slot. Alhamdulillah. Ya, barangkali ada yang mau Alhamdulillah, disampaikan. sudah. Silakan Akhi. Ya. Salam kenal saja dari Ambon. Ya, saudaraku, masya Allah, salam kenal untuk Akhi semuanya. Saya mewakili guru-guru di sini semuanya ya. Sama-sama. Siap Saya Akhi. doakan Terima semoga kasih ya. Semua sama semangat selalu ya. Amin. Terima memperjuangkan. kasih ya. Sama-sama Siap. memperjuangkan Untuk saudaraku jalan yang Allah. di bawah ya, mohon maaf untuk Muslim jangan naik dulu karena memang ini slot untuk Oten dulu ya. Dan untuk Oten yang mau Ya, naik siap, typing siap. aja di bawah ya. Siap Bang Sam. Terima kasih ya. Sehat-sehat. Ya. Yuk, monggo. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Daman, assalamualaikum. Tad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak dulu. Ada Siap, Tad. Ustaz Tahta, Fadol Tad. Barusan yang ditanyakan oleh Pak Peter, silakan. Tad, Tahta. Ya, tentang Allah ya, tentang Tuhan. Jadi Coba Pak Peter sekali lagi mungkin Ustaz Tahta barangkali pertanyaannya kurang ini. Silakan Pak Peter, silakan. Oke, malam Ustadz Hatta. ya mana? Malam ya. Tadi pertanyaan saya gitu, artinya Al-Quran itu dengan segala keunikannya
itu sudah menjelaskan dan mengatur, menata tentang kehidupan manusia yang sejatinya. Nah, terus pertanyaan kedua, identitas Al-Quran sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang komplit, apakah juga bisa dikatakan pengetahuan Al-Quran atau wahyu Allah, identitas hakikat Allah itu sudah komplit dalam Al-Quran? Oke. Pertama, tentang Allah itu semua ajaran samawi itu sama ya. Bahwa tuh tentang diri Allah itu sendiri adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti kalau ditanya seperti apa Tuhan Allah itu? Maka Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Terus bisa dilihat apa enggak? Tidak. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Terus nanti ada di mana dia? Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Thaha ayat 5 ya, menguasai aras. Kadang-kadang juga Allah mengatakan berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Di surat Al-Hadid ayat 4. Terus ketika apakah Allah itu jauh atau dekat? Maka dijawab oleh Al-Baqarah 186, katakan Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi apa ya? Tentang ketuhanan dirinya Allah itu sudah seperti ajaran-ajaran samawi lainnya itu loh. Allah itu Esa ya. Kalau dalam Al-Quran Qul huwallahu ahad. Kalau dalam perjanjian lama ulangan 6 ayat 4, perjanjian baru Markus 12:32. Yang kedua Tuhan itu tidak kelihatan, Al-An'am 103. Kalau perjanjian lama Keluaran 33:20, perjanjian baru Yohanes 5:37. Yang terakhir Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Kalau perjanjian lama Keluaran 9:14, Yesaya 40 ayat 18. Ya seperti itulah Tuhan itu, sama. Tentang diri Allah itu. Tidak ada para nabi berbeda menceritakan tentang ketuhanan. Gitu ya. Coba silakan. Gimana lagi? Pak Peter? Oke, siap Pak Ustadz Tata. Nah, oke, sebagai sebuah konsep dari Samawi mau ya itu oke. Nah, pertanyaan lanjutannya gini. Ada nggak dalam Al-Quran itu ruang bahwa Allah itu adalah sebuah misteri? Gitu. Misteri gimana maksudnya? Ya, sebagaimana misteri lah Ustaz datang gitu. Misteri kan yang ada itu gini. Sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tampak itu dengan iman. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Allah itu gaib atau kalau bahasa Bibelnya roh. Roh itu tidak kelihatan. Maka sembahlah dengan roh. Sembahlah dengan gaib juga, khusyuk. Makanya umat Islam menyembah Allah yang tidak kelihatan dengan cara khusyuk. Khusyuk juga roh kan? Gitu. Maksudnya hal-hal yang gaib itu dengan iman. Zalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Apa gaib itu? Sesuatu yang tidak tampak. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 1. Dengan iman itu adanya surga neraka tidak tampak kan? Dengan iman. Adanya siksa kubur, adanya akhirat itu iman yang main. Jangan sampai gini, saya akan beriman kepada Allah kalau saya melihat Allah. Tidak boleh kayak gitu. Ya, saya ingin beriman, percaya ke surga kalau saya ke surga dulu. Enggak, itu pakai iman sudah itu. Ya, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tidak tampak. Ya, cuma ada berita doang. Cuma ada berita, nanti akan ada hari akhir, nanti akan ada surga. Maka mainnya iman sudah. Makanya rukunnya iman ini ada 6, semuanya itu gaib. Iman kepada Allah gaib. Iman kepada malaikat, kita gak tahu malaikat itu kayak apa. Ya, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, iman kepada Rasul, malaikat, qada dan qadar itu kan semuanya gaib. Gitu. Hal yang gaib itu diimani. Gitu.
Cuman sedikit dari saya untuk menyambung lisannya Ustadz Tahta ya Pak Peter. Terkadang banyak teman-teman Kristen bertanya, kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia? Kalau datanya sudah tahu semuanya tadi oleh Ustadz Tahta disebutkan ya di dalam Al-Quran surah Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bahkan di dalam Biblos pun ada Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, seperti itu Pak Peter. Cuman ada beberapa alasan kok bisa Tuhan tidak bisa dilihat di dunia. Saya hanya membawakan dalil-dalil daripada para ulama. Yang pertama itu Pak Peter, lisyiddati kurbih, karena saking dekatnya Allah dengan kita sehingga Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Sebenarnya sesuatu yang sangat dekat itu cenderung tidak bisa dilihat Pak Peter. Seperti Pak Peter punya bola mata hitam. Nah, di dalam mata Pak Peter ada bola yang hitam. Pak Peter sendiri tidak bisa melihat hitam di dalam mata Pak Peter, karena saking dekatnya itu bola mata yang hitam di matanya Pak Peter. Ya kita lebih jauh sedikit lah ke telinga gitu kan. Telinga agak jauh dari mata. Tidak ada seseorang yang mampu melihat telinganya sendiri. Berbeda dengan kita bercermin, beda lagi itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat dekat itu cenderung tidak bisa dilihat. Bahkan Pak Peter ingin membaca, ketika tulisannya terlalu dekat tidak bisa dilihat itu. Pak Peter tidak mampu membaca. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Karena tadi sudah disampaikan oleh Gurunda Zuma bahwa ya kita diberikan ruh oleh Allah untuk hidup. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi ruh itu diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, sehingga kita hidup itu dengan ruh. Sehingga orang mati itu ya terpisah antara jasad dan ruh. Maka Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dan itu alasan yang pertama kenapa Allah tidak bisa dilihat di bumi, karena sangat dekat dengan kita. Dan yang kedua, yang terakhir Pak Peter, lisyiddati duhurih. Kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia? Karena sangat dohir. Sehingga sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak bisa dilihat Pak Peter sebenarnya. Mana ayat Qur'annya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu dohir. Nah, sekarang saya ambil contoh makhluk Allah, ciptaan Allah, matahari. Matahari itu sangat dohir Pak Peter. Nah, siapa orang yang mampu melihat zat matahari? Tidak ada Pak Peter. Ketika kita melihat ke atas, yang kita lihat hanya cahayanya saja Pak Peter. Nah, maka sebenarnya sesuatu yang sangat dohir itu cenderung tidak bisa dilihat. Seperti saya ambil contoh ciptaan Allah saja, matahari, tidak ada seseorang yang mampu melihat zat matahari, cuman yang kita lihat hanya cahayanya saja. Apalagi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Seperti itu Pak Peter, wallahu alam. Lanjut Pak Peter. Dibesarin gurundanya. Nah iya, ini ada lagi gurunda terpental tadi. Silakan Pak Peter, saya kembalikan kepada Anda, silakan. Baik, terima kasih. Nih, lebih mengerucut lagi, karena ini konsen saya yang ini ya, Bu ya, yang maksudnya yang menarik sebenarnya untuk secara menyeluruh, bukan soal agama tapi soal iman. Nah, lebih mengerucut lagi, misalnya apakah Al-Quran, saya katakan dulu biar saya fair lah gitu, apakah Alkitab menyatakan dirinya itu pengetahuan atau wahyunya tentang pengetahuannya tentang Tuhan itu sesuatu yang final? Saya katakan tidak. Nah, apakah Al-Quran juga menyatakan hal yang sama, bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak final pengetahuannya tentang Tuhan, tentang Allah itu sendiri? Ya, gitu Abu ya. Final apa enggak? Sedikit. Ya. Saya sedikit. Silakan Ustaz Duna, silakan. Jadi tentang Allah itu tidak akan final. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah al-asyariyah itu kenapa ada sifat 20 itu hanya untuk menjawab doang. Sebenarnya belum final. Cuma kita ketika ditanya, Tata apakah Allah itu ada karena mempunyai sifat wujud. Adanya sejak kapan? Idam, tidak ada awalnya. Terus sampai kapan adanya? Baqo, kekal, tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhiru. Seperti apa dia? Mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, diam di dannya sendiri. Ada berapa wahdaniyat? Apakah kuasa? Berkehendak, kudrat iradat, ilmu hayat, itu semua sifat itu supaya kita umat Islam bisa menjawab. Ya, adanya Allah itu. Ya bukan final itu masih.
Tapi minimal kita kalau ditanya tentang Allah itu dengan sifat 20 itu sudah cukup itu. Ya, apa saja itu? Apakah Allah itu berfirman? Iya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, apa kalau itu hidup? Iya, punya sifat hayat dia. Ya. Jadi maha kuasa, berkehendak, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, kudiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti 20 sifat itu dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, nafsiyah, maknawiyah, itu keterangannya panjang nanti. Intinya kalau masalah masalah ketuhanan dalam Islam sudah diberi kitab khusus, sudah kitab tauhid namanya, dan dalilnya ada di Al-Qur'an semua. Gitu ya. Tentang Allah di dalam Islam. Lanjut, silakan. Begitu Pak Peter ya. Sudah dipahami Pak Peter? Sebelum ke Gurunda barangkali sudah hadir, silahkan Pak Peter. Ya mungkin ke Bang Zuma dulu lah, atau siapa yang lain nih, Kang Daman. Siap. Pertanyaan Sebelum yang sama ke ini kan. Bang Zuma ya, begini ikhwan filah yang di bawah ya, kita berikan waktu untuk istirahat dulu. Gurunda kebetulan ya Oke. luar biasa kan, capek gitu ketika memang kita ngomong terus pakai data, pakai dalil. Tapi enaknya ini Pak Peter santai gitu, santun, berbeda dengan oten-oten yang penghujat itu lebih capek kalau menghadapi oten-oten kayak gitu. Jadi enak kalau sama Pak Peter ini. Silakan Bang Daman, barangkali ingin menambahkan Bang Daman. Woi. Enggak, kalau izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang Daman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau yang Daman kejar kayaknya kan, Pak Peters ada satu hal yang sangat beliau kejar jawabannya, yang beliau kurang bisa menyampaikan isi pertanyaan tersebut. Itu dari tadi saya simak, di mana saya butuh jawaban dari pertanyaan yang seperti ini, tapi yang lain menduga pertanyaannya seakan seperti itu gitu. Makanya saya ingin Pak Peter tuh gini, coba Pak Peter pikirkan kesederhanaan daripada pertanyaan Pak Peter agar itu terjurus dan bisa menjadi jawaban kita. Silakan Pak Peter. Oke, siap. Oke. Jadi gini ya, kita sedang mengacu pada Al-Quran yang bisa dikatakan sudah komplit. Oke. Saya sudah menyadari tadi dari aspek yang dijelaskan Bang Zuma, Ustaz Tarta, dan Buya tadi, bahwa aspek soal syariah, hukum-hukum, atau tentang kehidupan manusia, tata cara apa segala macam, itu Al-Quran itu sudah perfect dalam dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, mengacu kepada hakikat Allah, apakah Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai sebuah entitas yang final dalam kapasitasnya untuk menyampaikan atau mengatakan bahwa Allah itu dalam Al-Quran sesuatu yang final? Nah, itu fokus saya. Nggak boleh kita sederhanakan seperti ini nggak Pak Peter, misalnya kan? Ya. Ketika Al-Quran dikatakan kompleks, apakah Al-Quran butuh hadis lagi? Boleh kita tanyakan itu? Kalau hadis sih mungkin referensi sekunder mungkin ya. Tapi mungkin ke Al-Quran lah sebagai sebuah wahyu ya. Sebagai sebuah wahyu gitu. Kalau hadis ya mungkin sebagai sebuah pengetahuan bersama ya boleh, nggak apa-apa lah, lanjutkan aja Kang Daman gitu. Misalnya sebagai saya, misalnya saya mau menerangkan misalnya posisi saya, apapun Alkitabnya, apapun buku sucinya, entah Alkitab, Al-Quran, tidak bermaksud untuk mengkerdilkan Al-Quran, apapun semua buku suci dalam agama, saya yakin dalam pemikiran manusia itu dia tidak akan berhenti di situ untuk mempertanyakan hakikat Allah. Saya nggak yakin bahwa kalau walaupun Al-Quran dengan sebegitu uniknya, atau Vedas, Al-Quran, apa segala macam, semua buku suci itu tidak akan membuat manusia, kita sebagai manusia, puas dengan penjelasan apapun, penjelasan formal apapun non formal, eksplisit non eksplisit di dalam buku-buku suci kita masing-masing. Saya nggak yakin itu, karena bagi saya, posisi saya bahwa Tuhan yang pada hakikatnya adalah selain dari sifat-sifat yang real,
Nah, Tuhan itu adalah sesuatu yang misteri bagi kita manusia. Udah mungkin agak bisa saya pahami ya. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, lanjut. kita gini, kalau tentang hakikat Tuhan, mungkin ya kalau kita meninjau daripada ranahnya manusia, tidak akan puas kepada sesuatu yang dikatakan ada tanpa terlihat. Boleh saya minta tanggapannya, setuju ataupun tidak? Sehingga jika sesuatu yang diberitahukan tanpa adanya kelihatan, mungkin manusia akan menduga hal itu tiada, tapi hanya bisa diiming-imingkan seakan ada. Daripada pernyataan itu, setuju ataupun tidak? Silakan, Pak. Bisa diulangkan, Aman? Bisa kita cerna tuh gini, daripada paham manusiawi di tahun 2024, manusia menyandarkan kata ada ke arah ada dan terlihatnya sesuatu, sehingga hal tersebut bisa dikatakan, oh ini ada, oh ini hanya iming-iming sebagai dikatakan ada. Contoh gini, ketika dikatakan ya, daripada pemahaman agama-agama apapun yang ada di dunia ini, oh ada Zeus yang pernah bersemayam di bukit Apollo bersama Hera, Hades dan segalanya, pernah ada. Sehingga manusia menduga di dalam dugaan sementara pikirannya bahwa Zeus itu pernah ada dan berbentuk. Oke, di dalam kekristenan sekalipun di tahun 2024 belum pernah ada satu orang pun yang pernah melihat wajah Yesus, bahkan digambarkan berbeda, akan tetapi mereka menduga karena pernah ada, maka dia pasti punya bentuk dalam bentuknya sendiri dan dia dikatakan Yesus. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha. Nah, Islam, ketika akal manusia ditutup daripada ada dan terlihat itu, apakah itu hanya iming-iming? Jadi menunjukkan bahwa gini Pak Peter, benarkah pertanyaan Anda tentang kepuasan akal manusia terhadap sesuatu di dalam keislaman mengatakan Tuhannya ada, tapi tak ada pembuktian indrawi? Boleh bisa kita katakan seperti itu? Mungkin yang fokusnya Kang Daman, kalau saya tidak bermaksud untuk mempertanyakan ada dan tidaknya seorang pencipta atau Allah. Tidak masuk ke ranah itu, tetapi ke aspek bagaimana Al-Quran atau Alkitab atau semua buku suci itu menjelaskan sebuah hakikat yang pada dasarnya dalam dirinya sendiri adalah misteri. Enggak misteri kalau bagi saya gini. Oke, kalau enggak misteri bagi Kang Daman, berarti bagi Daman entah pendasarannya apa dari Al-Quran atau apa, berarti itu sebagai sesuatu yang knowable. Bahwa God is knowable. Berarti God itu bisa diketahui dengan nyata. Benar. Berarti yang menjadi pertanyaan saya, ada di mana ruang Allah itu sebagai sesuatu yang misteri? Lalu melihat ke manusia kita yang mempunyai kapasitas yang sangat terbatas untuk mengilhami atau menyelami sesuatu yang misteri itu. Ya karena ibaratnya gini, Abang Peterku, untuk membedakan antara kita dengan binatang, ketika itu kita dititipkan akal, ya. Ketika dititipkan akal, contoh, mohon maaf kata-kata saya, andaikan Al-Quran tidak dipakai. Ketika Bang Peter disuguhkan dengan ketuhanan yang di dalam akal Pak Peter pasti tahu Tuhan Maha Kuat, tidak mungkin ada satu titik pun kelemahan. Oke, tanpa melihat Al-Quran, dikatakan kepada Pak Peter ada seorang manusia hidup di tahun 2022 kemarin, 2 tahun yang lalu. Dia berhasil menghentikan Gunung Merapi. Dia Tuhan kita yang sebenarnya. Isi kepala Pak Peter akan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang dilahirkan, tidak mungkin di 2024 dia telah menemui kematian akan kukatakan sebagai Tuhan. Karena apa? Ketika akal Anda itu yang Maha Kuat, tidak mungkin ada satu titik kelemahan itu datang kepada yang Maha Kuat. Maka Al-Quran menjelaskan, apa yang engkau fikirkan wahai Peter tanpa petunjuk daripadaku, itu
sudahlah jernih daripada akalmu, maka aku mantapkan pemberitahuan daripadaku. Ini final tentangku, bahwa Allahu la ghaniyul anil alamin, bahwa aku ini terkaya daripada segala makhluk. Aku tidak akan pernah lemah daripada segala makhluk, daripada keterbutuhan apapun. Ketika di dalam akal Pak Peter, kenapa kita mengatakan Al-Quran ini sudah final terhadap ketuhanan? Kita buang lagi Al-Quran, mohon maaf, kita sampingkan lagi Al-Quran. Ketika ditanyakan, wahai Pak Peter, apa itu Tuhan? Secara tanpa adanya penyembahan secara keturunan, yang ketika Pak Peter dilahirkan Kristen, ataupun Pak Peter dilahirkan Hindu, ataupun Pak Peter dilahirkan Buddha, tiba-tiba memilih Tuhan hanya karena keturunan. Tapi jika kita sampingkan agama keturunan, apa yang akan Pak Peter deskripsikan dalam akal Pak Peter? Ketika di dalam akal Pak Peter itu ada zat pembeda, tentang ada mekanisme pembeda. Saat itu Pak Peter memandang sebuah matahari, Pak Peter memandang buaya. Hasil akal daripada Pak Peter, buaya bukan matahari. Ketika dia hadirkan antara matahari dengan rumput, Pak Peter akan mengatakan matahari bukan rumput. Rumput disuguhkan dengan tembok, Pak Peter akan menanyakan tembok bukan rumput. Rumput disuguhkan dengan manusia, Pak Peter akan mengatakan manusia bukan rumput. Ketika Pak Peter disuguhkan dengan kata Tuhan, tidak bisa Pak Peter bohongi bahwa Pak Peter akan menemukan sebuah konklusi yang sangat luar biasa dan mengatakan Tuhan itu pasti beda dengan tembok, dengan batu, dengan buaya, dengan manusia, dengan patung, bahkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kenapa Pak Peter akan mengatakan seperti itu? Karena Pak Peter ketika melihat matahari dan melihat rumput, Pak Peter mengatakan ini matahari bukan rumput dan ini rumput bukan matahari. Ketika Pak Peter disuguhkan antara buaya dan manusia, Pak Peter mengatakan ini manusia dan ini buaya, pasti keduanya beda. Ketika disuguhkan kepada Pak Peter itu Tuhan, di mana semua agama datang menyuguhkan Tuhan adalah patung. Akal Pak Peter, patung bukan Tuhan. Tuhan adalah manusia. Akal Pak Peter, manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah api. Akal Pak Peter akan mengatakan api bukan Tuhan. Karena apa? Mekanisme pembeda tadi, ketika Pak Peter tahu bedanya awan dengan buaya, ketika Pak Peter tahu antara buaya dengan asbak-asbak, dengan air-air, dengan api-api, dengan tanah dengan apapun yang ada di dunia ini, Anda tahu arti pembeda. Kenapa ketika disuguhkan kepada yang namanya Tuhan, Pak Peter belum berhasil menyimpulkan bahwa Tuhan itu berbeda dengan apapun. Akhirnya Al-Quran datang, wahai Muhammad, sebarkanlah, inilah konsep tentang berpikir tentangku, yaitu laisa kamislihi syai'un. Apa itu? Aku itu jauh beda dengan makhlukku. Karena itu isi daripada akal mereka. Karena mereka berhasil membedakan di antara apapun. Masa ketika mereka disuguhkan dengan kata Tuhan, mereka tidak bisa membedakan antara aku dengan apapun yang ada di dunia ini. Keren. Sangat dipahami. Gimana Pak Peter? Masa sih Pak Peter tidak paham? Saya paham. Coba Pak Peter dibuka mute-nya. Ini barangkali Gurunda Zuma juga sudah monitor ya. Silakan Pak Peter ditanggapi, silakan. Ya, oke, luar biasa. Udah luar biasa sih. Hanya belum memuaskan, memang belum memuaskan. Karena apapun itu ya. Karena begini ya, bagi saya. Berarti sekarang boleh ditanya balik ya Bang Komodo, Bang Peter. Boleh kita bertanya sedikit, pingin tahu nih konsep saudara kita ini, karena gini Bang, di setiap Kristen itu apalagi beda denom itu beda-beda pemahamannya loh, padahal sama-sama mengimani Trinitas. Kita ingin dengar nih dari, coba dipaparkan Bang, konsep ketuhanannya itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu tiga, pada kok dibilang tunggal gitu, silakan. Baik, konsep Tritunggal saya tidak memahami secara menyeluruh. Saya juga tidak mau ada diskrepansi atau kebingungan yang terjadi. Maka alangkah baiknya saya tidak pada posisi untuk menjelaskan Trinitas. Tapi kalau boleh tahu Pak Peter ini Tritunggal apa Trinitas Pak? Tritunggal Trinitas sama aja. Sama aja itu dia. Tapi kalau Udah error. Tapi kalau boleh nyambung tadi kan pertanyaannya ke Ustaz Tata itu mengenai Al-Quran itu sempurna nggak sih? Kan gitu ya, udah dijawab. Kalau Pak Komodo, ini Bible itu sempurna ya Pak? Sama ya pertanyaannya?
Dijelaskan lebih jauh lah Kang ini Handi. Masa gitu aja pertanyaannya? Gitu aja. Saya emang nggak pernah panjang, Pak. Tinggal jawab sempurna atau tidak gitu. Habis itu baru nambah. Nah, saya nggak mau pertanyaan yang begituan. Saya mau Kak Handi menjelaskan Kak Handi yang dimaksud Kak Handi itu sempurna dalam gimana? Oke. Sempurna itu adalah tidak ada kekurangan satupun mengenai Dalam hal hukum. apa? Dalam hal apa saja, termasuk hukum-hukum bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta, tata caranya bagaimana, bagaimana berhubungan sesama manusia, hubungan sosial, kan gitu. Oh, Seperti itu, Pak. Gimana, oke. Pak? Alkitab itu tidak sempurna. Itu Kak Handi. Tidak sempurna. Bukan Baik, sesuatu terima yang kasih. final. Bukan sesuatu yang akhir, bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang dikatakan misalkan alfa dan omega, berarti awal dan akhir. Apakah Alkitab itu alfa dan omega, awal dan akhir, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang final? Tidak. Itu persepsi yang salah. Oke. Saya ambil saja contoh, nanti Ustaz Tata juga atau Muslim yang lain bandingkan ya. Ini ada kita ini hidup tidak boleh, jangan sampai kita menyesal gitu ya. Bahwa kalau di Islam itu nanti diterangkan Ustaz Tata atau yang lain bahwa kalau kita di Islam itu Bang menikah itu ada hukum nikah. Itu aja dulu deh. Kalau di Kristen itu jangan sampai menyesal seumur hidup. Apakah ada hukum kawin juga Pak di gereja? Mengenai seremonial dan tata caranya gitu Pak Pendeta. Silakan. Saya ralat dulu Kak Handi, saya bukan pendeta. Oh ya, sorry. Saya umat biasa seperti Kang Dito, Kang Daman, Kang Handi. Sama saya Pak, saya juga masih belajar. Oke, sama biasa. Ya. Oke. Jadi begini, saya tidak menarik lah untuk berbicara hal-hal yang kerdil bagi saya, yang hal-hal yang tidak esensial untuk dibicarakan. Bertanya yang dalam-dalam lah Kang Handi. Masa bertanya hal yang hukum menikah apa segala macam itu nggak penting bagi saya. Mau yang paling dalam nih Pak. Iya lah Kang Handi, jangan ya bertanya yang kalau Waduh. kalau bertanya hal seperti itu ya, aduh. Bagi saya itu hukum. Ya bicara tentang ini lah hukum. Bicara tentang hukum. Hukum itu Kak Handi bagi saya itu ya saya mengikuti pemikiran Yesus ya. Itu. Ini gini loh Pak. Manusia itu gini Kak Handi. Iya. Gini. Jadi manusia itu dari hukum diciptakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Seperti kata Yesus, Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Maka Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu kata Yesus. Gitu. Oke. Itu Kang Handi. Lanjut. Jadi gini Bang, jangan sampai nanti kita ditanya, kamu itu menikah siapa yang kau contoh, tapi di skip lah kalau nggak mau ke sana. Gini aja deh, saya Anda tadi minta di paling dalam, saya paling luarnya aja deh. Kita paham semua kan ya. Yesua Masia, Yesus itu kan ngajar 3 tahun setengah Pak. Ya kan ya? 3 tahun setengah? Iya. Dia ngajar 3 tahun setengah. 30 tahun dia mulai ngajar. Terus nggak ada di muka bumi 3 tahun setengah kemudian kan. Jadi 3 tahun setengah lah ya. Kalau saya kasih bonus 4 tahun nggak boleh juga dong. Menurut Abang, Yesus ngajar segini gitu loh. Dia ngajar secara oral kah atau ada yang tulis setiap dia ngajar? Itu pertama. Yang kedua, cukup nggak sih kira-kira Yesus ngajarin itu? Kalau cuma ngajar 3 tahun setengah, Bible penuh loh Pak. Itu dari mana selebihnya Pak? Ini agak sulit apa? Mau dipertajam lagi nih Pak? Silakan. Kalau bagi saya itu Kang Handi sama aja pertanyaannya itu. Masih belum dalam pertanyaannya. Waduh. Itu masih. jadi gini, Kang Handi itu masih di dunia ini. Saya udah jauh. Kalau Kang Handi masih di dunia ini, saya nggak tertarik.
Atau gini aja deh Pak, saya permudah lagi deh. Oke. Ya, saya permudah lagi. Sepertinya tadi agak susah juga tuh. Yesua Amasia waktu dia ngajar Pak, pernah nggak Yesua Amasia bangun gereja Pak? Itu Kang Handi anak SD aja itu udah bisa jawab dong. Oke. Oke, saya pindahin lagi Pak, supaya ada yang mana yang bisa dijawab ya. Ini aja lah Pak. Terjemahan yang Anda pakai sekarang ini menurut Bapak itu nothing. Kosong, konyol. Waduh, apa ya Pak ya? Kata gini aja deh Pak, tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan Pak? Tulisan Paulus firman Tuhan atau gimana? Kang Handi mau menjawab secara literatur atau secara iman? Dua-duanya aja Pak, dikombinasi aja. Oke, saya ambil iman. Bahwa apakah surat Paulus itu merupakan sebuah firman Tuhan, ya firman Tuhan dari aspek iman, karena itu merupakan tulisan yang merupakan inspirasi dari kehidupan mereka sendiri dan iman mereka terhadap pandangan mereka tentang Yesus itu sendiri. Gitu. Oh, jadi firman Tuhan ya Pak? Ya. Waktu di bilik itu Pak, waktu di bilik atau waktu di Damsik itu Pak, informasi dari siapa kok bisa nulis kayak gitu ya? Daripada dia dapat info tuh Pak? Gini, kalau Kang Handi berbicara tentang sejarah siapa, terus bicara tentang Paulus menulis kepada siapa, untuk apa, ya mestinya Kang Handi lebih jauh lah belajarnya, jangan hanya berhenti di situ. Itu karena orang akan masuk ke perspektif fundamental teologisnya gitu. Kalau gitu saya minta tolong Pak Banyuma deh, terangin deh Banyuma. Saya kayaknya jadi gimana gitu. Banyuma jangan tidur dong. Ini Paulus ini tulisannya banyak banget loh. Gini, misalnya mungkin gini aja Kang Handi, saya kasih Kang Handi bang topik lah gitu, gitu. Apa itu Pak? Oke, dalam Al-Quran misalnya, dalam Al-Quran itu kan kita mempunyai itulah yang saya mau Kang Handi, yang begitulah yang fundamental dikit lah. Masa pertanyaan kayak gitu-gitu aja Kang Handi udah lama di TikTok kayaknya. Masa tanya-tanya gitu aja, itu sama-sama yang lain tuh udah nggak suka lagi sama yang gitu-gituan Kang Handi. Pertanyaannya misalnya gini, yang fundamental aja lah. Misalnya di mana perbedaan kita antara Kristenan dan Islam? Misalnya soal Yesus disalib. Oke. Itu kan hal yang fundamental. Setuju nggak Kang Handi? Setuju nggak? Kalau gitu saya kasih pertanyaan Pak, apa bedanya Yahudi dengan Kristen Pak? Itu bisa di Google itu Pak, bisa di Google. Nah, ya. Bahasa sih di Google Pak. Ya terakhir deh. Terakhir deh. Kalau nggak bisa jawab juga gitu ya. Kenapa ada apa fungsi perjanjian lama di kitab Anda Pak? Google aja bisa itu Kang Handi. Aduh, Google nggak bisa. Ya udah saya balikin dah. Nggak mau ngerokok dulu. Lanjut. Saya boleh izin satu aja karena saya mungkin berbawa pemahaman tentang Katolik ini mungkin lebih ya daripada kristolog-kristolog yang paham tentang Kristen adalah Katolik. Ternyata kan beda kalau dari dalam Katolik. Pak Peter, Filipi 2 nomor 10 ini kita rujukannya adalah tentang Bapak Yusuf atau yang disebut dengan Santo Joseph. Tapi kalau Pak Peter sering ke gereja ya, kalau enggak ya susah juga gitu loh. Ini yang nggak pernah dibahas di Kristen pada umumnya, hanya dimiliki narasi ini oleh teman-teman Katolik. Filipi 2 nomor 10 ini tentang di dalam kekatolikan itu
tentang Santo Yusuf menyatakan kebapakannya yang sah atas Yesus. Dan dengan menyatakan nama itu, Yesus itu, ia juga menyatakan misi penyelamatan. Nah, Santo Yosef ini atau Yusuf menjadi pemberita Injil pertama, yaitu keselamatan. Orang pertama yang secara resmi mengumumkan Yesus kepada dunia dan mewartakan misinya sebagai juru selamat. Apakah mengetahui tentang hal ini? Bisa diinterpretasikan atau nggak ngerti sama sekali tentang ini? Silakan. Ini kalau yang itu kan itu surprise saya, terkejut saya hal itu. Bisa dijelaskan lah, saya mau dengar juga keilmuannya itu, kayak gimana itu? Saya jelaskan. Ya kalau bisa ngelihat itu kan tentang sebenarnya ada di kata kesi ya. Ini bisa diambil tentang nama Yesus itu kenapa menjadi nama Yesus, padahal di perjanjian lama itu diberitakan pembuatannya itu Immanuel. Kan itu bahas tentang nama Yesus atau nama Yusuf? Nama Yesus. Betul. Nama Yesus. Tapi ini ada tokoh fundamental yang Kristen Protestan tidak tahu, yaitu Santo Joseph atau Bapak Yusuf yang dikenal di Katolik itu sebagai Bapak Pelindung. Ini yang dianggap di Katolik adalah sebagai pewarta pertama memberitakan gospel. Oh, ini beda lagi kan, karena Protestan itu tidak tahu tentang itu. Tapi kalau Pak Peter tadi saya tanyakan, kalau memang nggak paham tentang ini, ya berarti pas lewat sama saya, berarti udah itu aja. Oke, berarti maksudnya Kang Dito itu bahwa saya nggak ngertinya itu mungkin pengetahuan saya, mungkin yang katekesi saya yang kurang lengkap ya. Dokumen mana itu? Dokumen mana yang menjelaskan bahwa Yusuf itu menjadi pewarta Injil pertama? Itu di Santo Yusuf dalam Sejarah Keselamatan. Ada di bukunya Tarcisio Setramanre OSG. Jadi teman-teman Iwan Villa, Katolik itu erat kaitannya dengan Spanyol, saya kasih tahu ya. Jadi udahlah, kalau saya bongkar nanti sejarah Spanyol dan Katolik aja tentang itu. Ini Gurunda Zuma kalau sudah standby, tafadhol Gurunda. Ya kalau Mbak jangan tidur. Tanggapan saya kan Dito gini soal itu ya. Selagi itu merupakan refleksi teologis, kita mesti pisahkan Kang Dito antara refleksi teologis ataupun filosofis dengan yang namanya dogma. Gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi saya yakin Pater siapa tadi Tarsius itu tidak mengacu kepada dogma gereja, tetapi lebih ke refleksi teologisnya dia. Itu siapapun itu bisa menyematkan hal yang atribusi positif kepada siapa. Boleh saya yang bertanya Pak Peter? Mau yang fundamental kan? Oke, lanjut. Yuk. Oke. Gini Pak Peter. Ada satu dalil dalam Al-Quran mengatakan seperti ini. Bayi yang baru lahir, mereka semua itu fitrah, tanpa mewarisi keagamaan apapun. Justru yang akan membawa dia kepada Nasrani dan Yahudi adalah orang tuanya masing-masing. Itu ada di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir di dunia ini, dia akan bergantung kepada ajaran dan kepercayaan keturunannya.
Di dalam akal akan terposisikan bahwa Tuhan itu satu. Tetapi akal manusia menciptakan banyak Tuhan. Di mana akal manusia menyetujui bahwa adanya Brahmana yang diakui sebagai Tuhan, adanya Yesus yang diakui sebagai Tuhan, adanya Allah Ta'ala yang diakui sebagai Tuhan, adanya Fir'aun yang diakui sebagai Tuhan, adanya api yang diakui sebagai Tuhan. Tergantung seseorang yang menuruni ataupun orang tuanya menurunkan kepadanya agama apa. Tidak bisa Bang Peter memungkiri kalau seandainya hari ini Bang Peter dilahirkan Hindu, Anda tidak akan membela Yesus, tapi Brahmana yang Anda sedang bela. Pertanyaan saya kepada Bang Peter, ketika Bang Peter berpegang teguh terhadap keimanan terhadap Yesus, landasan apa yang Bang Peter pakai bahwa dengan landasan ini tidak ada agama apapun yang menyuguhkan hal ini selain agamaku, sehingga apa yang diwariskan oleh ibuku inilah yang benar. Menunjukkan bahwa Pak Peter itu seandainya dilahirkan Hindu, Pak Peter itu akan tetap pilih Yesus, tidak Hindu. Pertanyaan saya, Pak Peter, benarkah seorang manusia itu tidak harus mencari Tuhannya, tapi cukup mengimani Tuhannya sejalan dengan apa yang diturunkan oleh orang tuanya? Silakan. Oke. Fitrah itu apa ya, Kang Daman? Nah, itu suci, artinya begini, bayi yang baru lahir kan wah. Tidak ada yang dapat menghukumi anak yang baru lahir, oh dia sembah Yesus, oh, belum tentu. Akalnya belum sempurna. Oh, anak ini wah, oh dia pasti akan nyembah Brahmana. Oh tidak bisa dikatakan. Tapi begitu kemudian akalnya sempurna, dia tahu membedakan mana makanan, mana uang, mana tai. Di situ dia tahu membedakan. Nah, sembahlah Allah, maka dia akan Islam. Ketika dia lahir dalam keadaan orang tuanya yang Kristen, nah sembahlah Yesus, maka Yesuslah Tuhannya. Ketika dia lahir dalam keadaan Hindu, nah Brahmana, Wisnu dan Krishna adalah Tuhanmu. Maka menunjukkan apa? Dia akan memilih Wisnu, Krishna, dan Brahmana. Sekarang yang jadi masalah, manusia disuguhkan dengan bahwa Tuhan itu satu. Bukan karena ada agama 5, maka Tuhan akan 5. Pertanyaan kepada saya, dari saya kepada Pak Peter, benarkah hanya dengan paham keturunan, dogma keturunan, suruhan daripada keturunan untuk memilih Tuhan itu sudah benar tanpa harus kita manusia yang diberikan akal untuk mencari Tuhan yang benar? Oke. Ini pertanyaannya bermutu banget nih pertanyaannya ini. Nah, ini pasti akal Pak Peter berfungsi kalau diajak berpikir kayak gini. Silahkan Pak Peter buktikan kalau Anda ini manusia bukan binatang. Masya Allah. Masa saya binatang? lanjut Pak Peter, lanjut. Nggak mungkin lah orang Kristen siapapun agamanya yang menurut teman-teman Islam itu adalah kafir, nggak mungkin binatang. Gitu. Itu komodo itu Pak Peter. Oh, oke. Kalau komodo ya, besok-besok lah kalau ada waktu kunjung ke Labuan Bajo, silakan hubungi saya. Kang Handi, Bang Daman, ada Bang Juma juga. Siap. Ya. Jadi gini ya, memang kalau kita mau melihat secara lebih jauh soal agama ya, soal fitrah tadi kalau mengacu kepada agama, jadi kita itu tidak mempunyai pilihan lah, atau sebelum kita lahir kita nggak punya pilihan untuk saya akan melahirkan agama mana. Nah, benar kata Kang Daman soal bahwa kita dilahirkan fitrahnya mengikuti orang tua. Nah, terus lanjutannya sebagai manusia yang fitrahnya juga disuguhkan dengan konsep Tuhan yang satu. Nah, apakah kita sudah kuat nggak? Sudah beralasan nggak kita untuk mempercayai hal itu? Mempercayai saja, imani saja berdasarkan warisan dan tradisi orang tua itu. Nah,
Saya pikir ini menjadi refleksi yang mendalam ya bagi kita semua, bukan hanya untuk saya sebenarnya, tapi untuk semua kita, baik saya maupun teman-teman yang Muslim, agama apapun dia. Nah, kalau bagi saya, Kang Daman, kita kembali ke belakang tentang konsep agama itu sendiri ya. Konsep agama apa sih sebagai sebuah institusi sosial, sebagai sebuah wadah sosial, wadah moral? Apakah memang agama itu tujuannya apa ya sebenarnya? Apa sih tujuan agama sebenarnya? Gitu. Boleh potong dikit? Ya. Kita akan membawa kepada wadah sosial, misalnya agama ya. Nggak ada agama manapun di muka bumi ini yang ke dalam kesosialan dan di dalam bermoral yang tidak mengajarkan kebaikan. Ketika Kristen mengagungkan ajaran kasihnya, bukankah kita akan mengambil sebuah pola pikir drastis? Seandainya aku bertemu seorang ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi seorang ateis ini adalah berbuat baik. Seorang ateis ini kasih sekali terhadap manusia, terhadap orang yang terlantar, terhadap orang miskin. Bukankah akal kita akan berpikir, dia tidak mengimani Yesus, kenapa kasih ada pada dia? Menunjukkan bahwa sosial dan moral itu adalah hukum oknum, bukan hukum teologi. Tapi di dalam teologi pasti mengajarkan kemoralan. Maka saya akan menanyakan kepada Pak Peter, jika landasan moral yang Anda pilih, maka lebih baik Anda menuntut psikologi, bukan tentang teologi. Jika tentang hubungan sosial dan bagaimana bersosial dengan makhluk, maka bukan teologi ranah yang Anda pilih, akan tetapi apa yang Anda pilih adalah sosiologi. Maka di dalam ranah teologi, seharusnya teologi ini mengajarkan, wahai manusia, ketika kamu ditetapkan bahwa di kapan kamu dilahirkan dan kapan kamu akan dimatikan, dengan mekanisme dunia, ada lautan, ada daratan, ada pegunungan dan segalanya yang semuanya termekanisme, maka teologi mengajarkan mencari siapa pencipta daripada segala mekanisme. Pertanyaan saya kepada Pak Komodo, jika landasan Anda berpegang terhadap kekristenan karena kasih, ketika zaman yang Islam berbuat kasih, apakah itu dari Yesus? Juga tidak. Ketika penyembah Brahmana berlaku kasih terhadap orang, apakah itu dari Brahmana? Bukan. Ketika orang berbuat kasih yang dia dari Buddha, apakah kasih itu dari Buddha? Bukan. Tapi itu adalah hukum oknum, hukum psikologi, dan hukum sosial yang ada tertanam pada diri manusia masing-masing. Artinya apa? Chipset yang ada pada Anda. Artinya apa? Chipset bebas antara ingin berbuat jahat dan ingin berbuat baik. Tapi yang dinamakan teologi di ranah akal, yaitu manakah ajaran yang sesuai dengan kemanusiaanku, keberadaan akalku, untuk kemudian aku menemukan sang penciptaku yang menciptakan akalku, yang tidak satu detik pun dan satu titik pun akal aku akan berlawanan dengan penciptaanku. Oke. Bisa dipahami Pak Peter? Bisa. Mantap. Lanjut. Insya Allah bisa. Jadi gini, kalau kita melihat memang hakikat manusia sebagai umat yang beriman, kita meyakini bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, itu dari Allah dan kembali ke Allah. Sepakat nggak soal ini dulu lah? Abu ya? Sepakat ya? Iya. Karena yang paling mengerti maksudnya. Iya betul. Karena ibaratnya gini Pak Peter, ini ya saya kasih. Betul. Bahwa yang paling paham makhluknya, yang paling tahu tentang makhluk, yang paling tahu dusta daripada makhluknya, yang paling tahu benar daripada makhluknya adalah Tuhan. Contoh Pak Peter, kita berbicara menganalogikan, jika sebenarnya, contoh, jika Pak Peter lahir bukan sekarang, tapi 2000 tahun yang akan datang, diberitahukan tentang sosok jati diri Daman yang berada di tahun 2024 adalah datang dari surga, berwujud sebagai bentuk manusia. Dia datang menjadi Tuhan, menyelamatkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya sebagai Tuhan. Tertulis dengan satu
Tuhan di 2000 tahun yang akan datang, sesuai dengan apa yang diimani oleh ibu Pak Peter bahwa Daman adalah Tuhan. Ketika saat itu Pak Peter dikatakan oleh ibu Pak Peter di 2000 tahun yang akan datang, Daman adalah Tuhanmu Peter. Pertanyaan saya kepada Peter, saya sedang Tuhan, emang benar Tuhan, atau sedang dituhankan? Silakan Pak Peter. Oke, jadi gini, kita udah sepakat itu ya, bahwa dari Tuhan dan kembali ke Tuhan, dari Allah kembali ke Allah. Nah, sekarang udah lahir nih, terus kita gimana ya? Kita mencari, benar kata Kang Daman bahwa kita mencari yang katanya kita dari Tuhan. Kita menyadari saya udah ada di bumi ini ya. Kenapa? Kok saya tiba-tiba ada di bumi? Kita jadinya sebagai manusia yang berakal, kita bertanya, kata Kang Daman, why? Kenapa saya ada di sini? Nah, maka kita menemukan sebuah persepsi yang sama, common ground kita sudah menemukan bahwa memang kita ini dari Tuhan dan harus kembali ke Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita kembali ke Tuhan? Nah, ini pertanyaan soal bagaimana sekarang, bagaimana kita kembali ke Tuhan. Nah, apakah kembali kepada Tuhan itu ke jalan? Apakah jalan menuju Tuhan itu hanya satu? Gitu. Nah, apakah agama ini menjadi sebuah sesuatu yang harus dan menjadi sesuatu yang pilihan satu-satunya untuk orang kembali kepada Tuhan? Itu menjadi tanda tanya. Saya nggak akan menjawab itu. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan kita bersama. Intinya, satu dalil dalam Al-Quran, tahu nggak Bang Peter dikatakan apa? Oke. Al-Quran mengatakan, jika aku mau, kata Tuhan, aku akan menciptakan kalian jadi bangsa yang satu. Artinya, Allah akan menanamkan chipset kepada setiap manusia bahwa dialah Tuhannya. Hindu tidak akan ada, Kristen tidak akan ada, Buddha tidak akan ada, agama apapun di dunia ini tidak akan ada, kata Tuhan. Jika aku mau kun fayakun, kalian semua sembah aku. Seeasy itu, kata Tuhan. Nggak perlu adanya Nabi Muhammad, nggak perlu adanya Nabi Ibrahim, nggak perlu adanya Nabi Isa yang kemudian difitnah jadi Tuhan. Tidak akan ada, kata Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Kubedakan antara kau dengan monyet, kubedakan antara kau dengan batu, kubedakan antara engkau yang tidak kuberikan hak pilih, wahai manusia, kutitipkan kepada engkau akal. Kita lihat monyet yang tanpa akal, apa yang mereka perdebutkan? Ini pisangku bukan pisangmu. Apa yang diberutkan oleh lembu? Ini rumputku bukan rumputmu. Karena apa? Mereka tercipset. Apa tercipset? Kau lembu, tugas kau merumput. Selebihnya kelar, itulah hakmu binatang. Tapi saat ini kita disuguhkan, Pak Peter ini racun, minumlah. No, Daman. Aku tahu bakal mati makan racun. Oke Pak Peter, ini makanan ayam goreng, makan Pak Peter. Siap Daman. Ini hal yang bisa aku pilih. Padahal menunjukkan bahwa Pak Peter itu punya hak pilih antara menentukan yang baik dan yang buruk. Itulah membedakan antara Pak Peter dengan monyet dan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, lanjutan daripada ayat tersebut, kutitipkan kepada kalian ujian. Apa artinya ujian? Dikalanya awal mulanya manusia semua akan bertanya. Apa yang manusia pertanyakan? Kenapa Daman lahir di tahun 96? Kenapa Pak Komodo, mohon maaf, Anda lahir di tahun 82 misalnya? Kan bisa Daman juga untuk lahir di 82. Kan bisa juga Pak Komodo untuk lahir di 96. Kenapa mekanismenya bisa berbeda? Sama-sama manusia, sama-sama berwujud, sama-sama punya rupa, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, tapi dengan mekanisme kelahiran yang berbeda. Maka akal manusia menetapkan pasti ada sesuatu zat, sesuatu yang maha hebat yang menentukan antara Peter dan Daman. Kapan Peter lahir, kapan Daman lahir, kapan Peter mati, kapan Daman mati. Maka manusia akan menemukan ada satu zat yang maha kuat, yang itu tidak ada satupun titik kelemahan daripada hal tersebut. Gitu Pak Peter. Maka pertanyaan saya kepada Pak Peter,
Ketika kita mengasingkan kita mengasingkan ini sebagai closing statement biar agak panjang, terus lanjut yang lainnya. Gini Pak Peter, ya. Ketika kita asingkan, wah ini kita berpikir secara ateis, ya. Kita berpikir secara ateis, jangan ada yang keluar dari room ini takut sesat. Tidak bisa dipungkiri manusia di tahun 2024 dalam hal teologi mereka disuguhkan dengan yang namanya teks. Al-Quran teks, Weda teks, Bible teks, Zen Avesta pemahaman daripada Zohar juga teks. Itu yang didapati oleh manusia. Dengan pemberitahuan teks, kamu dilahirkan Hindu disuguhkan Weda tentang pemahaman Brahmana, Wisnu dan Krishna dan segalanya yang semuanya punya titik kelemahan, punya bentuk, ditaklukkan waktu, ditaklukkan ruang dan ditaklukkan apapun. Maka jika Anda adalah orang yang berpikir yang dibedakan oleh Allah dengan adanya akal, apa yang Anda pikirkan? Tidak mungkin aku mau menerima Tuhan yang selama ini. Singkirkan Weda Tuhan. Ketika kemudian disuguhkan ke depan Pak Peter, itu adalah kitab yang bernama Bible. Seseorang Tuhan yang maha kuat yang kupandang. Ketika dia adalah maha kuat, mustahil satu titik kelemahan ada di dalam dirinya. Ketika ada satu pemberitahuan, telah lahirlah Tuhan di dalam keperawanan yang suci. Lahirlah Tuhan. Kata lahir di dalam akar dipandangkan dengan kemahakuatan Tuhan. Lahir adanya pada Tuhan, maka akal akan mengatakan, Tuhanku dilahirkan. Mungkinkah? No, Maka no, 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 no. Lanjut. Bentar. Maka akal akan mengatakan, jika suatu saat Yesus menghukumku dan menanyakan aku adalah Tuhan yang sebenarnya, maka engkau masih bisa menjawab, wahai manusia. Apa yang akan engkau jawab, wahai manusia? Siapa suruh engkau dilahirkan? Siapa suruh engkau ada titik kelemahan? Bukankah engkau adalah Tuhan yang menitipkan akal kepadaku, yang membuatku mencari zat yang maha kuat tanpa satu titik pun kelemahan? Jika ada satu titik kelemahan, maka dia bukan Tuhan, karena dia bersifat dengan lemah. Maka lemah tertolakkan untuk zat maha kuat. Jika hari ini engkau Yesus menentangku dan mengatakan aku tidak menyembahmu karena kamu menyatakan dirimu sebagai Tuhan, mohon maaf, siapa suruh kamu menampakkan dirimu yang lemah? Kita sampingkan Bible. Selanjutnya disuguhkan dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuguhkan Allahu la ghaniyul anil alamin, wahai manusia, saat engkau dilahirkan fitrah untuk berfikir terhadap Tuhan, apa yang akan engkau dapati? Mengasingkan dirimu dan memikirkan dengan otakmu, Tuhan penciptaku yang maha kuat tanpa setitik kelemahan. Pikiranmu, wahai manusia, ada dalam Al-Quran, Allahu la ghaniyul anil alamin, dia paling kaya yang ada di muka bumi ini, tanpa satu titik pun kelemahan, tanpa satu titik pun kebutuhan. Ketika engkau di dalam nalar indrawimu, engkau butuh kepada sesuatu yang ada itu terlihat. Bukankah aku adalah satu zat yang suatu saat yang akan kau lihat di luar batas kemampuanmu? Aku tidak akan ditaklukkan oleh bentuk karena bentuk itu lemah. Aku tidak ditaklukkan oleh ruang karena ruang itu lemah. Aku tidak bisa ditaklukkan oleh waktu karena waktu itu melemahkanku. Karena waktu itu terjadi 3 deskripsi. Apa? Ada jika aku berada di masa lampau, engkau akan mengatakan kepadaku mitos dan konon. Jika aku berada di masa sekarang, engkau akan mengatakan kepadaku bahwa aku adalah fakta. Ingat, zaman berlanjut. Jika zaman terus berlanjut, orang yang terdahulu tidak bisa, orang yang akan datang tidak bisa menikmatiku. Mereka akan mengatakan Tuhan mitos, Tuhan konon. Jika aku ditaklukkan oleh waktu, maka aku akan lemah. Bukankah itu ada pada akalmu, wahai manusia? Ya Tuhan, ku jawabkan Al-Hadid, huwal awal, aku yang paling awal, huwal akhir, aku yang paling akhir. Jika engkau mendeskripsikan sesuatu akhir, ingatlah ada satu pencipta akhir tersebut yang tidak bisa ditaklukkan oleh kata akhir, itu aku. Dan saat kita meninjau dalam Al-Quran, wow, ini akalku. Saat aku berhasil membedakan antara kecoa dan buaya dan apa itu, dan debu dan tanah dan semuanya, dan manusia dan patung dan segalanya, matahari, bintang, bulan. Ketika engkau disuguhkan dengan kata Tuhan, manusia mengatakan Tuhan adalah manusia. Bukankah akalmu akan mengatakan Tuhan beda dari manusia? Ketika disuguhkan kepadamu Tuhan adalah patung, bukankah di dalam akalmu engkau bisa membedakan antara patung dengan tong sampah, di antara patung dengan kasur? Ketika disuguhkan kepadamu kata Tuhan, engkau akan menyimpulkan
dikatakan patung bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah patung. Masalahnya manusia, Al-Quran menyuguhkan akalmu di situ. Apa yang dikatakan? Laisa kamitslihi syai'un. Apa itu? Tuhan berbeda dari apapun. Oke, engkau mengatakan apa? Ada konsepsi bahwa Zeus pernah hadir di muka bumi ini, kemudian tidak ada 2024, tidak ada. Oke. Kang Daman, bisa nggak melebar lagi? Oke, lanjutin. Oke, lanjut di ini dulu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau saya menyimak lebih dalam lagi, Kang Daman mungkin fokus ke penyebutan kata akal itu mungkin udah ratusan kali ya. Itu. Pertanyaannya, apakah memang Islam hanya berpandu kepada akal sebagai sebuah metode keselamatan? Siap, Benar. izin Akhi Daman, benar. Saya cek dulu ini Gurunda sudah tidur atau masih monitor. Gurunda, monitor. Wah, udah istirahat mungkin ya. Begini, sebelum ke Akhi Daman ya Pak Peter, mungkin saya serahkan dulu kepada Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, masih monitor? Waduh, jadi... Jangan sampai kedengaran nolak nih. Aduh. Silakan gimana tadi pertanyaannya? Nanti Bang Kang Daman elaborasi lagi nantilah. Dari pertanyaan itu, apakah memang jangan sampai teman-teman Islam hanya menarasikan akal dan itu memberikan sebuah impresi bahwa seakan-akan akal itu akan menyelamatkan Anda. Jadi itu pertanyaan saya yang kritis ya. Jadi yang berikutnya gini. Akal menyelamatkan Anda dari harus kelar narasinya harus kelar. Menyelamatkan Anda dari apa gitu? Akal menyelamatkan Anda dari apa? Oke, lanjutkan. Enggak, saya bertanya ketika Anda menarasikan bahwa akal akan menyelamatkan. Wow. Ini aja, kalau tidak mau fungsikan akal, ya lebih baik jadi orang gila, karena orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu aja kok repot. Kak Handi mulai marah sama saya ini kan, jangan marah. Kagak, gue mau begitu harusnya bang. Gue mau kalau ngomong tuh to the point gitu loh. Oke. Jadi ya itu ya, intinya kan keselamatan di akhirat lah. Apakah akal itu menjamin sebuah akhirat? Apakah akal itu menjamin akhirat kita? Itu pertanyaannya. Lanjut. Ya karena dengan akal bang, kita bisa memilih, kita bisa menyaring, memfilter mana manusia, yang mana Tuhan, mana pencipta, mana ciptaan. Kita bisa ya memfilter mana firman Tuhan, mana akal-akalan tulisan-tulisan manusia. Kita bisa memfilter itu. Jadi akal inilah yang membuat kita, iman kita semakin kuat. Ya cara itu fungsinya akal bang. Gitu ya. Sederhana tapi nikmat nih kalau saya bicara bang. Lanjut. Saya nggak yakin lah orang ateis pun mereka punya akal yang tinggi ya dibanding kita orang. Kalau ateis punya akal bang, tentu dia bisa menjawab pertanyaanku mengenai siapa pencipta alam semesta itu. Ya. Nggak bisa dia menjawab apa-apa. Pertanyaannya Gitu ya. kalau memang ini ya, sampai saya tidak mau ini ya, saya ini orang yang nggak mau diprasangka buruk ya. Saya menyatakan teman-teman di bawah juga ya, Kak Handi, Buya tahu banget saya. Jadi pertanyaan saya gini, jangan sampai teman-teman, kok menghina Islam. Nah, ini pertanyaan yang menyangkut diskusi ya. Misalnya soal akal, ya, apakah kalau memang Islam sebagai sebuah entitas agama yang notabene dikatakan sebagai agama yang berakal, akal itu mestinya sebagai sesuatu yang universal dan diterima oleh semua orang. Kenapa sekarang Islam itu belum diterima oleh semua orang? Setuju. Misalnya, gimana? Badar main 1 menit. Kenapa kalau Islam itu masuk akal, kenapa tidak semua orang memeluk Islam? Nah, ini jawabannya gampang bang. Karena banyak orang yang berakal, tapi tidak mau mempergunakan akal itu dengan baik. Karena Islam itu masuk akal. Coba buktikan ajaran Islam yang tidak masuk akal. Nggak ada.
Nah, karena orang berakal ini tidak memfungsikan akalnya, artinya dia punya akal tidak berfungsi juga. Kira-kira gitu. Lanjut, Mandarman. Bahkan begini, sebelum ke akidaman ya Pak Peter, di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Itu yang dinarasikan oleh Al-Quran. Orang-orang yang tidak berakal itu, mereka punya mata, tetapi matanya tidak bisa melihat kepada kebenaran. Mereka punya telinga, tetapi telinganya tidak bisa mendengarkan terhadap kebenaran. Bahkan mereka punya hati, dan hatinya tidak bisa menerima tentang kebenaran. Maka Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Shadaqallahul azim. Maka Allah jelaskan di situ ditekankan Abu ya. Gimana Akhidaman? Ditekankan di ulaika kal an'am. Nah, itu penting sebenarnya. Benar Pak Peter. Nah, di sana ditekankan bahwasannya yang membedakan antara manusia dan binatang itu ya akal itu sendiri. Oleh karena itu begini Pak Peter, Islam itu untuk orang yang berakal. Benar kata Kang Handi tadi. Ya kalau nggak mau berakal ya tinggal milih jadi orang gila, tidak dosa, tidak memeluk Islam, tidak dosa, tidak sholat, maksiat, berzina, mencuri dan lain sebagainya, itu tidak dosa karena Islam ini agama untuk yang berakal gitu. Sehingga tadi nyambung juga yang disampaikan oleh Kang Daman bahwa semua bayi itu yang lahir itu fitrah Islam. Sehingga siapapun orang tuanya Hindu, Buddha ataupun Kristen, maka ketika bayi meninggal itu menurut pandangan Islam ya mereka mati dalam keadaan Islam. Karena tadi nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma. Karena di dalam alam ruh itu semua manusia beriman. Dan nanti adapun mereka memeluk Yahudi, Nasrani atau Kristen ataupun Muslim, ya nanti orang tuanya yang mendoktrin, memberitahu bahwa kamu harus sembah ini, kamu harus sembah itu. Nah, maka tetap untuk pedoman kita sebagai manusia itu diberikan akal dan kitab suci. Mana yang layak kita tuhankan dan mana yang tidak layak kita tuhankan, begitu wallahu alam. Lanjut saja, silakan yang lain. Ya, dikit satu di sini sebelum lebar. Tahu nggak Bang Komodo apa yang diterangkan Abu Ya itu yang paling kena, tahu nggak apa? Ketika dijabarkan di dalam hadis dan beberapa pendapat ulama di dalam tafsir, apa yang dikatakan? Sebenarnya manusia ini beriman kepada Allah semuanya. Tapi pertanyaannya kapan? Pertama, ada yang beriman dengan sadar. Yang kedua, ada beriman kepada penyesalan. Kapan dia beriman kepada penyesalan? Ketika nanti Pak Komodo dibangkitkan di alam pertanggungjawaban terhadap teologi yang Pak Komodo pilih. Al-Quran sudah memprediksi bahwa Anda beriman kepada Allah. Saat Allah menyidang, kenapa engkau tidak menyembahku? Mohon maaf ya Allah, ibuku mendoktrinku dan hari ini di tanggal berapa ini, tanggal 8 September, aku masih belum menerimamu. Artinya apa di saat itu? Anda percaya Allah sebagai Tuhannya. Menunjukkan apa? Sesungguhnya fitrah manusia, pertama dia lahir daripada fitrah, dia akan kembali dalam fitrah. Kapan dia kembali dalam fitrah? Di alam persidangan saat ditanyakan, akulah Tuhanmu, kenapa engkau tidak menyembahku? Akulah Tuhanmu, engkau kuberikan akal, kenapa tidak menyembahku? Saat itu Anda sadar bahwa iman Anda yang sebenarnya bukan Yesus, iman yang sebenarnya Anda bukan Brahmana, iman Anda yang sebenarnya bukan Buddha, tapi iman Anda yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, Anda beriman dalam penyesalan yang itu tidak bisa diulang di alam dunia lagi. Terlambat penyesalannya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya Pak Flores sebenarnya bagus loh. Pak Flores, terakhir ya. Kita itu kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia. Kita beda dengan binatang. Kita diberi akal, kita diberi free will, kita diberi hawa nafsu. Tapi kalau saya perhatikan nih di luar Islam ya Pak ya, itu akalnya berfungsi dalam segi dunia. Happy dia, happy gitu. Itu akal, bisa bedain uang 100.000, 50.000 akal. Bisa membedain koi bolu sama tai sapi akal. Ya tapi giliran antara Tuhan dan ciptaan, akalnya mati. Ini yang saya maksud. Kenapa? Ya karena
akalnya sudah terdoktrin di sana dari kecil. Nah, malam ini bukalah akal itu. Bedakan antara halik dan makhluk. Bedakan antara utusan dan pengutus. Itu aja, sederhana. Kalau sudah terbuka keran akalnya di situ, insya Allah kedepannya lebih baik. Karena hidup ini hanya sementara. Ada pertanggungjawaban kelak nanti. Kalau ateis itu, Pak, ateis itu hanya mikirin dunia. Habis itu selesai. Kalau kita Islam ada kehidupan sesudah ini. Ini tempat umat Islam itu, Bang. Di dunia ini tempatnya diuji. Nanti di akhirat kelak kita akan menikmati. Kalau kafir, dunia ini tempatnya merdeka sebebas-bebasnya dengan mengakal-akali semuanya. Biar mereka nyaman. Supaya nggak kena keteraturan. Nah, tapi ingat nanti di akhir kelak. Kira-kira itu perbedaannya, Pak, antara akal Islam dengan akal di luar Islam. Semoga tidak bermanfaat, Pak. Tidak bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ini Kak Handi ini bikin kita semua tidak ngantuk nih. Ya, iya dong. Aku kan motivator, Pak. Merangkap sebagai operator ekskavator. Kak Handi ini. Ayo Pak Peter, gunakan akalmu ya. Ayo. Saya setuju lah. Siapapun dia. Kita juga mengakui kok. Kita mengakui bahwa akal itu sebagai sebuah aspek pembeda dengan ciptaan. Itu nggak perlu diajarkan oleh agama apapun. Itu nggak butuh agama untuk menjelaskan akal sehat itu sebagai aspek pembeda. Itu mungkin dalam keislaman ada keunikan dikitnya dalam penjelasan itu ya. Itu sebagai suatu yang luar biasa. Itu kita apresiasi itu. Nah, sekarang masuk ke gini ya. Misalnya, oke lah, saya mungkin langsung gini aja. Bisa yang fundamental misalnya dalam kekristenan. Ya, kenapa saya masih bersedia dan masih mempercayai iman Kristen? Ya, karena itu tadi dalam kekristenan itu peristiwa manusia atau kisah manusia antara hubungan manusia dengan Tuhan itu memang mungkin tidak seindah Al-Quran, mungkin tidak sepuitis Al-Quran, mungkin tidak sesistematis Al-Quran, tetapi ada sebuah fakta historis di dalam iman Kristen yang sulit, bahkan sampai sekarang belum bisa dibantahkan oleh iman manapun atau ilmu manapun, yaitu tentang peristiwa lahir, hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, Buddha. Gini Pak Flores. Masih ngomong ya? Sorry. Ada Handi ini masih Kang Handi ini suka ngeruduk terus, nggak mau. Enggak, kira udah selesai. Sorry, kira udah kelar, Pak. Maaf. Kang Handi, saya bicara sampai 10 jam pun bisa loh kalau mau saya didengarkan. Kalau saya dengarkan, saya mau mendengar terus nggak apa-apa. Ya, sorry Pak. Saya kira nggak udahan. Ya, masa Kang Handi saya ngomong 2 kalimat aja udah kepanasan Kang Handi. Gimana sih? Sabarlah Kang Handi. Atau mau Kang Handi? Silakan. Saya kasih waktu. Oke. Kang Handi kayaknya tidak mau sabar lagi. Ayo lanjutkan. Ya, dulu Pak, ada sesudah Nabi Musa alaihissalam ada seorang manusia yang dilahirkan tanpa ayah biologis, lahir di muka bumi ini, umurnya 30 tahun setengah. Mengajari orang berakal. Setelah orang ini kembali ke sang penciptanya, begitu, kemudian muncullah akal-akal yang kebablasan. Bagaimana caranya kebablasan? Tadinya dia hidup di dunia, ngajarin orang pinter, malah orang ini disederajatkan dengan penciptanya. Ini namanya akal-akalan. Siapakah itu? Ya, Kristen. Kenapa demikian? Ya, karena terlalu kebablasan berakal, menjadikan anak manusia ini setara dengan sang pencipta. Begini. Di mana terjadinya itu? Terjadinya di dunia barat. Di manakah itu? Ya, di Vatikan, di Roma sana.
anak manusia ini disetarakan dengan Tuhan. Itu disebut Konsili 325. Inilah sumber dari malapetaka akal-akalan manusia yang membuat miliaran manusia mencoba untuk memfilter percaya enggak. Akhirnya sekarang alhamdulillah mulai terkikis Pak. Lihat aja buktinya Pak, terkikis mereka dengan Islam. Kira-kira gitu Pak. Ya, kalau terkikis, saya harap orang Kristen atau siapapun Katolik maupun biar terkikis 1, berapa miliar orang Katolik, mau sisa 1 pun bersyukur. Pak Peter izin sebentar ya, mohon maaf saya potong. Ini Boboy monitor gak ini Pak Romo? Cek Romo. Wih, kalau udah tidur saya turunkan dulu ya, biar ada Oten satu lagi. Silakan Pak Peter lanjut. Oke, kalau soal itulah Kak Handi saya nggak terlalu fanatik soal itu. Mau orang Katolik, Kristen semua pindah ke Islam semua bersyukur. Saya nggak ada sensitivitas soal itu. Mau sisa 1 orang, tinggal saya sendiri aja yang Katolik, nggak apa-apa lah Kak Handi. Gitu. Jadi gini, sampai lupa lagi saya ngomong Kak Handi. Sampai segitunya Bang ya, Bang Peter. Iya, saya rela, nggak apa-apa. Kita ndak ada ini. Selagi itu bisa membawa dia ke kehidupan akhiratnya, kita doain aja. Kita dukung. Nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah di situ. Selamat menjelang. Kalau begitu nanti abang yang paling terakhir nanti. Kalau tinggal sendiri, abang yang paling terakhir bertemu dengan Yesus. Nyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:23. Salah. Kalau gini, menurut saya gini, Kang Handi dan teman-teman. Misalnya, saya kembali ke statement saya awal tadi, bahwa kenapa unik Kristen unik, ya. Keunikannya itu di Kristen itu apa? Ya di Yesusnya, Yesus yang hidup, wafat, dan bangkit. Sekarang tunjukkan kepada saya ada sebuah temuan arkeologi atau sejarah yang bisa counter dengan fakta dalam historis Alkitab. Gitu. Pak, Mati. Elia juga diangkat. Dia berlanda sendiri aja. Boleh 1 menit? Elia. Jangan bicara, tunjukkan saya fakta arkeologi yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu tidak mati. Tunjukkan. Kalau arkeologi itu Pak, itu nggak bisa dijadikan patokan dalam beriman. Arkeologi Pak, itu penemuan. Kalau Anda mau lebih jelasnya di Al-Quran, Anisa 1. Kalau mau lebih, entar dulu Bang. Gini, apakah wahyu itu bertentangan dengan sejarah? Kalau wahyu bertentangan dengan sejarah, saya tidak setuju. Justru kalau kita mau lihat Pak, iman Anda itu bertentangan dengan keadaan dan fakta. Bagaimana mungkin seorang anak manusia yang diutus oleh Tuhannya ke muka bumi, Anda meyakini dimatikan terkutuk di tiang salib kemudian dibangkitkan? Itu sudah bertentangan data dan fakta. Karena faktanya Yesua Mesia itu di dalam hidupnya sebagai manusia yang soleh, doanya selalu didengarkan, dilindungi, apalagi disentuh oleh penjahat, kan gitu. Data dan fakta. Nah, tapi ini Anda mau percaya ini karena fakta ini sudah turun-temurun sebelum Yesus ada di muka bumi. Fakta ini sudah menjadi tradisi orang Romawi, bahwa ada dewa yang turun menyelamatkan manusia dengan tumbal darah manusia. Itu faktanya iman Anda. Tapi jangan jadikan anaknya Bunda Maria ini jadiin tumbal. Jangan rubah namanya dong, gitu loh. Tetap aja fokus di sana, bahwa mari kita pakai akal kita selamatkan bareng-bareng anak Maria ini sebagai orang yang soleh, tidak disentuh, tidak terkutuk, diangkat hidup-hidup kepada sang penciptanya. Tapi yang menjadi tumbal tradisi Romawi adalah penggantinya, yaitu orang fasik
dan pemakan suap. Itu yang wajar Pak, ini fakta dan data. Kira-kira gitu Pak. Ini ada masalah lagi naik Terguncang. lagi. Iya ini. Ayah Anda gimana masa? Saya host, izin tambah sedikit host. Silakan Bunda silakan fadhol Bunda. Nah, alhamdulillah akhirnya bicara. Nah, Bang Komodo. Kematian, semua yang hidup ini akan mengalami kematian, akan mengalami maut ya tanpa terkecuali. Bangkit, Tabita dibangkitkan oleh Petrus. Lazarus dibangkitkan, banyak yang dibangkitkan ya. Kemudian apa lagi tadi? Itu fakta data di Bible. Kenapa ya? Elia juga. Ya, karena apa Bang? Orang beriman itu landasannya apa? Tentu kalau Anda kan Bible. Ya. Jadi itu patokannya. Jangan dulu melirik sejarah-sejarah. Penemuan-penemuan itu jangan dulu ke situ. Landasan Anda beriman kan kitab suci Anda, yaitu Bible. Situlah patokannya. Jadi begini, saya ingin berkata begini ya. Yang menjadi masalah di kekristenan itu tidak mengimani apa yang ada di Bible, Bang. Lebih kepada doktrin. Coba kita tengok. Paham tentang ketuhanan Yesus itu mana ada data di Bible? Yesus 100% manusia, 100% ilahi, mana ada di Bible? Pengajaran Yesus tentang Tuhan inkarnasi menjadi manusia tidak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Tapi kalau Anda sudah mengatakan ya itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu kan iman saya ya, no problem, itu iman Anda. Cuma kami di sini kan tempat edukasi, kita menyampaikan, Bang ya, nggak ada pemaksaan dalam Islam, kita hanya menyampaikan. Banyak sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz saya, masya Allah, itu sangat penuh dengan keilmuan. Nah itu. Kalau kita masuk di pemahaman tentang Kristen, coba. 3 dianggap 1. Sehakikat. Tidak ada yang sehakikat, Bang. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia dosa diampuni. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Yesus sang anak ini tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana sehakikatnya? Nggak ada. Nggak memenuhi standar dia disebut Tuhan itu Yesus. Tak satu pun apa yang diciptakan Yesus. Nggak ada. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Ya. Dibilang Yesus itu adalah bagian dari Bapa. Lah, di dalam Biblemu, Bapa itu adalah kepala dari Yesus. Segala sesuatunya ada di Bapa. Ya, Bapa adalah kepala dari Yesus. Jadi pemikiran itu ada di Bapa. Maka Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah teman-teman Kristen ini, kenapa Yesus sendiri berkata, aku datang dan berasal dari Bapa? Kenapa sang sumber ini bukan maksudnya kenapa bukan sang sumber ini atau Bapa ini yang dituhankan? Kenapa malah mempensiunkan sang sumber ini, yang Bapa ini? Kenapa lebih fokus kepada Yesus? Padahal Yesus berkata, aku datang dan berasal dari Bapa. Harusnya sang sumber yang diutamakan, Bang. Bapa dipensiunkan, Yesus yang dituhankan. Ini kan lucu. Karena ingin menggabungkan, diramulah sedemikian rupa 3 dalam 1. Padahal nggak ada sehakikatnya, Bang. Beda-beda. Nggak bisa kalian gabung-gabungkan. Nyata-nyata beda. Itu, Bang ya. Jadi tolong ya, apa ya aku bilang, kembali kepada pengajaran di Bible, pengajaran para nabi. Yesus. Silakan. Terima kasih ya host. Terima kasih Bunda Rahma. Keren, Bunda Rahma, masya Allah. Silakan Pak Peter, masih belum masuk ini ke Pak Peter. Susah memang. Silakan Pak Peter ditanggapi, silakan. Ya itulah maksudnya teman-teman Islam mestinya menjelaskan ya lebih ke telosnya, istilah dalam sebuah filsafat etik itu disebutkan sebuah telosnya, akhirnya itu di akhirnya itu mesti dijelaskan oleh teman-teman Islam kalau memang mau kita semua mengerti tentang pesan dari Al-Quran itu sendiri gitu. Kalau kita hanya menjelaskan tentang doktrin-doktrin orang lain yang kita nggak paham, ya itulah
seperti itulah hasilnya. Maka tidak ada yang efektif lah dalam hal-hal diskusi seperti ini. Makanya Buya, saya kurang terlalu ginilah kalau misalnya apa sih efektivitasnya di TikTok itu gitu. Gitu. Kalau kita hanya disuguhkan dengan hal-hal yang doktrin, yang dogmatis, itu memang hal-hal yang tidak terlepas dari manusia. Saya yakin Islam pun mempunyai hal yang sama. Islam mempunyai ajaran dan dogma dan yang tertera dalam hadis-hadisnya. Itu sudah hal yang wajar. Bang Komodo, Islam itu simple, mudah dijelaskan, Bang. Itu tadi dijelaskan semua secara rinci oleh ustadz-ustadz saya ya. Dijelaskan sangat wow, mantap penjelasannya. Penuh dengan dalil-dalil. Nah, Kristen ini, bagaimana mungkin Anda yang Kristen ini sulit memahami tentang Trinitas ini? Kalau kita tanya, yang ini Anda muter-muter. Artinya Anda sendiri tidak paham dengan apa yang Anda imani, Bang. Coba cari tahu deh kenapa. Gitu. Oke, kalau bagi saya ya Bunda Rahma, itu bukan suatu hal yang asing lah bagi saya untuk memahami Trinitas. Nah, kita masuk ke aspek keilmuannya aja lah. Jadi kekristenan itu tidak terlepas dari yang namanya filsafat. Itu ada pendasaran filsafatnya. Itu tidak terlepas dari hal itu semua. Enggak, begini saja Pak Peter. Sekarang Pak Peter kan tadi ditanya sama Bang Handi gitu kan. Katanya pertanyaannya itu terlalu dasar dan lain sebagainya. Mungkin Pak Peter tadi juga saya suruh menunjukkan data di Bible, dan Pak Peter ya pasti umat muslim pun tahu, begitu kata Pak Peter. Atau Pak Peter ingin mengkaji filsafat secara dalam. Gimana ini keinginan Pak Peter ini supaya puas gitu dengan akalnya Pak Peter gitu kan. Karena begini sebenarnya Pak Peter, saya selalu bilang sama Anda ketika diskusi, Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samii'un 'alim. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam ini, sehingga bukan Islam yang butuh manusia, tetapi manusia yang butuh Islam. Karena apa? Karena memang di akhir zaman ini ya hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pedoman kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Bahkan ketika melihat ke belakang pun ya semuanya nabi dan rasul itu dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad itu semuanya muslim. Seperti itu Pak Peter, ya mungkin itu terlalu panjang lah pembahasannya, cuman supaya akal Pak Peter ini benar-benar berfungsi gitu kan, mau menerima ataupun tidak itu bukan urusan kami, kembali lagi kepada Pak Peter. Gimana Pak Peter supaya puas akalnya gitu kan? Apakah ingin membahas tentang filsafat atau seperti apa? Silakan. Ya, agama nggak bisa dipisahkan lah Bu ya dari filsafat. Itu satu kesatuan mestinya, bukan satu yang terpisah. Benar. Islam mempunyai pendasarannya. Saya yakin para ulama, para ilmuwan Islam, mereka memahami hal ini. Bukan suatu hal yang baru. Nah, mungkin bagi kita yang biasa-biasa aja ini ya, mungkin pandangannya belum sampai ke sana. Tapi saya yakin lah, para pemikir-pemikir Islam itu mempunyai sesuatu yang paling dalam lah dalam ilmu keislaman ini. Nah, begitupun saya meyakini itu. Nah, ya, saya pikir coba, juga Kang Daman angkat satu pembicaraan tentang filsafat. Mungkin jangan disentuh dulu Quran ataupun Biblos gitu kan, supaya akalnya main ini. Silakan. Oke, gini Pak Komodo. Request mungkin akhir zaman satu poin mengenai reinkarnasi dalam teologi dogma Tritunggal, bahwa dikatakan firman nuzul itu karena reinkarnasi. Itu padahal Yesus tidak ada sama sekali mengajarkan tentang yang tadi itu. Ya, kalau gini. Kalau orang berfilsafat, dia nggak Kristen, paling kurang dia ateis. Dan kalau dia mempunyai filsafat tinggi, dia akan Islam. Kenapa saya bilang ranah kebenaran itu adalah ranah saat dijelaskan tanpa hasil paradoks, tanpa hasil infinitum. Arti infinitum
pemikiran yang tidak ada dasar dan tidak ada akhir. Anti paradoks, sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan itu akan muter-muter yang bikin kita ini tidak punya sebuah kesimpulan. Tuh. Oke. Sekarang pertanyaan kepada Pak Peter, boleh ya? Kristen kan membanggakan historical, ya kan? Sebuah sejarah. Arti sejarah. Di zaman kita hidup, kita sedang menerka sesuatu di masa lampau. Pertanyaan saya, di ranah teologi, menjadikan historical sebagai dalil ataupun menjadikan historical sebagai landasan utama, sejauh apa Anda bisa temukan historical ini adalah benar dan historical ini tidak mungkin salah? Silakan. Oke, jadi bagi saya iman yang tidak didukung dengan sebuah fakta historis itu dipertanyakan. Nah, kenapa? Manusia kan hidup dalam sejarah, manusia hidup dalam waktu. Dan tidak mungkin sesuatu yang hidup dalam waktu terus. Nah, sekarang kita bicara tentang wahyu, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Alkitab, yang kita bicarakan sesuatu yang jauh dari kehidupan manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Oke, dikit saya tanggapi. Historical, contoh historical. Kita berada di tahun 2024. Baiklah, mari sama-sama kita menerka Pak Peter. Ada orang lahir di tahun 1846. Namanya adalah Safir. Oke, dari satu buku yang saya baca menuliskan Safir adalah seorang gubernur. Menurut Pak Komodo yang baca, Safir adalah seorang pemain bola. Keduanya dicatatkan, keduanya dibacakan, keduanya dicerna. Bisakah historical menjadi penemuan terhadap kebenaran? Silakan dijawab. Kalau perbandingan seperti itu saya pikir tidak cukup lah, Damang. Sama juga seperti satu sosok Tuhan, satu zat yang Maha Esa, satu, ya. Tapi keagamaan banyak, menceritakan satu persepsi. Tuhan itu Brahmana, Tuhan itu Buddha, Tuhan itu adanya di Tionghoa, Tuhan itu ada di Kristen, Tuhan itu ada di Yahudi, Tuhan itu ada di Islam. Maka Islam menyuguhkan historikalnya, maka Kristen menyuguhkan historikalnya, maka Hindu menyuguhkan historikalnya, maka Buddha menyuguhkan historikalnya, maka Zoroaster menyuguhkan historikalnya. Pertanyaan saya, kenapa historical Kristen menjadi historical yang paling benar? Bukankah setiap agama punya historikalnya masing-masing? Contoh Hindu, jika Anda datang ke Hindu sekarang mengatakan, wah Hindu, sejarah kalian tidak benar. Brahmana tidak pernah eksis, Wisnu tidak pernah eksis, Krishna tidak pernah eksis. Bukankah Anda akan ditentang? Karena mereka juga punya ranah historikalnya. Pertanyaan saya kepada Pak Komodo, ketika satu sosok, ketika zat yang Maha Esa, satu objek diceritakan dengan sejarah yang berbeda-beda, bisakah landasan kebenaran mencari satu objek itu di ranah historical? Oke, saya pikir gini ya, keliru kalau orang Kristen itu mengatakan atau teman-teman pernah mendengarkan bahwa historical Kristen itu yang paling benar dari semua agama lain. Saya pikir itu orang yang keliru, paling keliru di muka bumi ini. Nah, dan yang paling keliru ketika manusia menentukan kebenaran satu objek di arah historical. Gini, historical bisa berfakta absolut. Contoh siapa? Benar, contoh gini. Historical itu bisa bersifat absolut, bisa bersifat not absolut. Bagaimana dia akan bersifat absolut jika ada satu historical tanpa ada peda pemahaman? Contoh, siapa penemu lampu misalnya? Penemu lampu Thomas Alva Edison. Tanpa kita membantah bahwa, wah siapa penemu lampu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Siapa penemu? Thomas. Orang Hindu mengatakan Thomas, orang Buddha mengatakan Thomas, orang Islam mengatakan Thomas, orang ini Thomas. Maka historical itu absolut.
Ketika pemikiran masa lampau, siapa Tuhan Allah, siapa Tuhan Brahmana, siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Buddha, siapa Tuhan Dewa Zeus, siapa Tuhan api. Bisakah historical ini dalam teologi menemukan Tuhan? Sangat tidak bisa. Karena apa? Dia bersifat not absolute. Kejadian yang bersifat konon, kejadian yang bersifat masa lampau, tapi diyakini untuk satu kepercayaan, sedangkan ada kepercayaan lain yang menceritakan satu objek yaitu Tuhan dengan sifatnya juga konon. Maka pertanyaan saya lagi, bisakah historical itu dalam paham teologi menemukan Tuhan dijadikan landasan utama menemukan Tuhan? Saya pikir bisa landasan, tapi bukan sesuatu yang final. Landasan, contoh gini, Tuhan itu final. Bagaimana kemudian kita ingin menemukan sesuatu untuk kefinalan ini Tuhan yang benar, tapi mempelajari sesuatu yang tidak final? Maka jika Tuhan itu final, pemberitahuan terhadapnya yaitu adalah sesuatu yang final juga. Maka jika di ranah historical yang beda pandangan, maka Tuhan tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Ketika aku mengimani Yesus dengan historical pernah disalib, ternyata historical mencatatkan Wisnu, Krishna, Brahmana pernah eksis sebelum Yesus. Kenapa sejarah ini aku terima? Kenapa yang dicatatkan tentang Brahmana, Krishna, dan Wisnu sungguh aku bantah? Oke. Maka saat kita ingin memusatkan akal, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sukutil kalau bahasa ininya, bahasa Arab itu gini, sah daripada anggukan si mukhatab, ya, artinya orang yang kita bicarakan dia mengangguk dan itu benar. Artinya itu gini, dalam mencari Tuhan, ketika kamu mengatakan bahwa paling benar Yesus, Brahmana lebih duluan hadir di dalam historical. Maka saat kamu memilih bahwa Yesus sebagai Tuhan, meyakinkan sebuah itu adalah historical terbenar, secara tidak langsung Anda menyalahi akalmu sendiri. Ingat Pak Komodo, di 2024 Anda lahir, Anda sedang menerka masa lampau dengan banyak pemikiran tentang satu objek. Anda memikirkan satu objek dengan historical Anda paling benar, tenang, agama lagi juga menyuguhkan satu historical yang paling konkret terhadap satu objek tersebut. Kenapa kemudian satu yang harus dipilih? Maka Tuhan di dalam Al-Quran pernah menyebutkan, tahu nggak apa? Jika aku mau yang tadi, aku akan menciptakan kalian itu satu, semua beriman kepadaku, akan tetapi kutitipkan kepada kalian yaitu akal, untuk kalian itu berhenti daripada dibohongi oleh tulisan terkaan manusia terdahulu. Itu bagaimana? Contoh gini, jika manusia terdahulu secara sepakat menulis api itu dingin, sepakat menulis tentang tulisan bahwa api itu dingin. Saat itu hari ini di 2024, apa yang Anda baca? Api itu dingin. Ibu Anda juga mengatakan api itu dingin. Guru Anda juga mengatakan api itu dingin. Pendeta Anda juga mengatakan api itu dingin. Di dalam fakta realita Anda punya akal. Ketika Anda menyalakan api, Anda menyentuh, wah ini panas bukan dingin. Pertanyaan saya, historicalkah yang harus dipercaya atau akal Anda dalam menemukan fakta api itu dingin yang harus dipercaya? Silakan Pak. Oke, saya pikir sebagai sebuah pandangan teologis, sebagai pendasaran teologis, nggak mungkin kita memakai resources yang di luar yang manusia bisa selami. Tidak mungkin kita memakai suatu sumber yang tidak ada hubungan dengan manusia. Nah, dan oleh karena itu, sebagai sebuah pendasaran teologis untuk mencari Tuhan, ya kita mestinya apa dasarnya? Gitu. Sekarang, misalnya, orang Kristen contoh, tanpa Alkitab, itu mereka masih bisa untuk memahami Tuhan. Nah, yang Islam, apakah masih bisa memahami Tuhan tanpa Al-Quran? Ya bisa, tapi bukan sebagai sebuah agama. Sebagai sebuah pandangan Islamisme misalnya. Nah. Pertanyaan saya, ranah paham itu gimana Pak? Ketika Anda mengatakan gini, Kristen juga bisa memahami Tuhannya. Memahami Tuhannya.
Ingat kata-kata itu sekali lagi. Memahami Tuhannya dengan Alkitab. Hindu pun sama. Mereka juga bisa memahami Tuhannya dengan Weda. Islam juga sama. Bisa memahami Tuhannya dengan apa? Al-Qur'annya. Pertanyaan saya kepada manusianya Anda. Ketika disuguhkan dengan banyak pemaparan tentang Tuhan, bagaimana akal Anda menyikapi tentang pandangan terhadap Tuhan banyak, tapi objek Tuhan itu satu? Silakan. Baik, kalau kita mau yang universal ya mestinya harusnya semua orang panduannya apa? Ya, panduan untuk orang untuk bukan hanya sebatas aspek sejarah yang berhubungan, misalnya contoh saja ya, karena ini mungkin sempit ininya topiknya, mungkin jangan mengacu kepada misalnya Bang Daman nih, jangan pemikirannya ke Yesus. Gitu pun saya harus keluar dari Saya semua. Yesus, Brahmana, saya kaitkan, kalau bisa saya debat dengan 5 agama. Oke, bagus. Oke, jadi yang aspek historis secara keseluruhan itu mestinya itu tidak terlepas dari kehidupan manusia. Atau bagaimana kita mengetahui sesuatu tanpa kita melihatnya, tanpa kita merasakannya, ya indera-indera kita lah. Tidak mungkin kita mengetahui sesuatu tanpa pengetahuan indera kita, tanpa menggunakan indera kita. Tidak mungkin mengetahui sesuatu tanpa kepahaman indera. Iya. Indrawi. Indrawi kita itu masih bagian dari manusia. Kalau manusia tanpa indera kan mau gimana dia? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masuk ke aspek berpikir. Nah, kalau kita masuk aspek berpikir, ya ini kita berpikir itu kan tidak mungkin terlepas dari sebuah stimulus. Boleh tanya sesuatu? Enggak, dikit aja. Pertanyaannya dikit. Ketika Anda mengaitkan tentang indrawi menemukan Tuhan, ketika Anda beragama Kristen, tunjukkan indrawi Anda menemukan Yesus. Indrawi apa yang Anda pakai? Anda menemukan Yesus. Silakan. Oke. Indrawi yang saya gunakan untuk mengetahui Yesus itu adalah indera pendengaran. Oke, saya kunci biar enggak. Oke, saya kunci dulu satu, nanti ke fakta sejarah. Kunci pendengaran. Pendengaran. Oke, fakta pendengaran. Enggak dengar. Kita lihat. Kita kunci di situ. Kita kunci di situ dulu, nanti pelan baru nanti ke penglihatan. Oke. Itu akan kembali kepada paradoksnya lagi. Paradoksnya apa? Pendengaran. Ketika Anda pendengaran, coba Anda masuk kuil, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Coba Anda masuk masjid, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Ketika Anda masuk gereja, siapa Tuhan Anda? Bukankah itu didengar? Bisakah indrawi Anda menemukan Yesus saat ini? Masih tidak bisa. Karena saat Anda masuk kuil, di kuil tidak pernah diajarkan Yesus sebagai Tuhan. Terus kenapa Daman berpikir tentang tempat suci? Maksudnya? Apa hubungan tempat suci dengan indera saya? Ya udah, Anda menetapkan sesuatu yang paradoks ketika mengatakan gini, dari mana indrawi Anda menemukan Yesus? Pendengaran. Kapan pendengaran itu berfungsi saat itu? Saat Anda memasuki sebuah gereja dan Pak Pendeta membicarakan tentang sesuatu tentang Yesus. Pertanyaan saya, indrawi itu kan digunakan untuk menemukan Tuhan saat dia memberitahukan tentang Yesus. Kalau Anda masuk kuil, apakah saat itu Anda tuli? Tidak, Anda juga masih bisa mendengarkan saat mereka menceritakan tentang Brahmananya. Ketika Anda masuk ke ajaran ke tekong Cina ataupun itu, tetap Tionghoa yang Anda pahami, ataupun tentang dewa-dewa lain gitu, menunjukkan bahwa indrawi Anda akan berlaku saat itu. Rumah suci, Anda memasuki kepada masjid, indrawi apa yang Anda gunakan? Pendengaran. Siapa yang diberitahukan? Allah. Ketika Anda masuk ke dalam gereja, indrawi apa yang Anda gunakan? Pendengaran. Apa yang Anda tahu? Yesus. Ketika Anda masuk ke dalam kuil, apa yang diindrawi kepada Anda? Pendengaran. Apa yang diceritakan? Brahmana, Dewa, Krishna dan Wisnu. Apakah semuanya ada dalam sejarah? Semua ada dalam sejarah. Pertanyaan saya, kenapa indrawi pendengaran Anda
di balik semua orang yang membicarakan tentang Tuhan, tapi indrawi pendengaran Anda tetap akan menerima pendengaran terhadap Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya gini juga ya. Pandangan Daman soal indra itu fungsinya apa? Pendengaran, kemudian mencerna dan menyimpulkan. Yang memutuskan itu indra atau apa? Apa? Yang memutuskan sesuatu itu indramu atau apa? Ya akal lah. Akal kan? Nah, Gunakan akal kan untuk memutuskan, bukan indra kan? Oke. Nah, di situ. Maka gini, ketika Anda masuk ke dalam sebuah kuil yang mendoktrin bahwa ada Brahmana, Krishna, dan Wisnu yang disembah, ketika akalmu mendengarkan tentang Brahmana, Wisnu, dan Krishna, mungkin akal saya mendengarkan. Daman gini, nggak mungkin gini, akal ketika saya Anda mendengarkan. Akal saya itu nggak bisa dengar. Ya, contoh gini, coba tutup Telinga saya bisa dengar. Yaudah, contoh, oke. Apa namanya itu? Akal Anda tidak bisa mendengar, oke. Gimana? Oke, coba terangkan yang saya bilang tadi saat saya off mic. Coba terangkan. Yang saya terangkan cobaan ya. Oke, coba terangkan. Menunjukkan itulah kesesuaian akal dengan indrawi. Iya, betul. Nah, menunjukkan tidak ada yang namanya Anda masuki kuil, saat itu Anda tuli, tidak ada. Dan tidak ada saat Anda diberitahukan sesuatu dan Anda tidak berpikir, itu tidak ada. Sama seperti, tolong perhatikan, coba terangkan ini. Coba diterangkan. Tidak mungkin, indrawi itu adalah akses pertama. Selanjutnya aksesnya apa? Akal menyimpulkan hasil indrawi. Ya sepakat lah, nggak ada yang dibantahkan di situ. Lanjut terus, yang dibantah, yang Daman sampaikan, yang pertanyakan apa? Yang saya mau pertanyakan, jika Anda menemukan akal, menemukan Tuhan, apa yang Anda pakaikan tadi? Pendengaran. Bukankah banyak orang membicarakan Tuhannya berbeda-beda? Kenapa satu yang Anda pilih? Ya itu tadi, disitulah peran nalar kita, akal kita kan. Misalnya tidak terbatas kepada contoh Daman, misalnya ke tempat suci, ke masjid, ke gereja, ke wihara, apa segala macam. Itu enggak lah. Gitu. Dengan duduk begini aja saya mendengar bunyi burung, saya melihat angin, melihat burung, melihat laut, ciptaan inilah alam semesta, itu udah cukup bagi saya sebagai proses penalaran. Makanya masih sangat mustahil ketika saya bertanya, ketika Tuhan itu bisa diuji adanya dengan indrawi. Maka saya tanya, di tahun 2024 Anda udah lahir berapa tahun ini, indrawi apa yang Anda pakai untuk menemukan Yesus? Anda pakai pendengaran, coba Anda masuk kuil, bukan Yesus yang dibahas. Bukankah Anda mendengar saat itu? Juga mendengar, kenapa masih Yesus? Oke, atau mau lanjut ke next landasan. Oke, kita skipkan. Pendengaran berarti tidak bisa menemukan Tuhan. Skip. Oke, indrawi apa lagi? Nah, gini. Daman jangan berhenti berpikir. Kalau Daman berhenti berpikir ya matilah Daman. Kok berhenti berpikir? Ya itu tadi lah, artinya jangan berakhir dengan Yesus dulu. Yesus itu satu hal yang jauh. Berarti Daman udah masuk ke ranah iman. Ya udah. Anda Hindu, sekarang kita ke Hinduan. Hindu Anda, oke, Anda Hindu. Randa indrawi yang Anda pakai adalah apa? Pendengaran. Tentang apa? Adanya Brahmana, Krishna, dan Wisnu. Enggak. Anggap aja Anda mendengarkan hal itu. Gini tapi dulu Daman. saya, ketika pendengar, oke, gimana? Daman dengarkan dulu. Gini, Daman jangan terlalu gini lah. Maksud Daman mungkin terlalu udah menjauh lah itu bahasnya. Kita bahas soal bagaimana kita menggunakan indera kita untuk mengetahui Tuhan. Tidak Yesus, tidak Brahma, tidak siapapun. Itu. Saya tidak kenal Yesus. Anda tidak kenal juga Rasulullah. Siapa tidak kenal Brahma, tidak kenal, anggaplah mengajarkan bayi yang baru lahir. Terus dia bisa berpikir. Oke.
Kalau Daman menyebut Yesus itu kan suatu hal yang apa namanya, fenomenologis sudah itu masuk gitu. Oke. Ya gitulah. Itu bagaimana saya mengetahui Tuhan dulu. Jangan bicara Yesus, Brahma, Buddha, apa segala itu hal-hal yang itu sudah hal-hal yang keilmuan, itu sudah hal yang pasti. Oke, ranah universal. Anda mau ke ranah universal? Betul, kok baru paham sih temanku. Enggak, kalau mau ke ranah, enggak, tadi saya kaitkan kepada agama Anda. Tapi kalau mau ke ranah universal, kita akan kembali ke ini dulu. Sampingkan Weda, sampingkan semua ketuhanan. Iya, betul. Apakah Tuhan ada? Silakan. Ya, coba dijawab. Kita sampingkan dulu nih. Semuanya kita sampingkan. Iya, Nggak ada agama. Pertanyaan saya, itu ada? Tuhan yang Daman maksud itu apa? Itu kan Siapa Tuhan? Siapa Tuhan dulu lah? Adakah pencipta? Oke, pencipta ada. Oke. Landasan apa Anda mengatakan pencipta itu ada? Alam semesta, ciptaannya. Alam semesta. Semesta, penciptaannya. Oke, saya anggap setuju. Oke. Sekarang pencipta itu harus 1, 2, 3 atau banyak? Itulah yang kita perlu diskusikan. Tuhan satu atau gimana? Atau harus satu? Kenapa harus satu dia? Ya, Maka kalau akal kita manusia, saya siapapun yakin, itu. saya Oke. yakin Daman dan saya akan menemukan suatu aspek yang final bahwa itu harus satu. Oke, sampingkan Al-Quran. Akal saya akan mengatakan seperti ini dan akal manusia juga pun sama akan mengatakan seperti ini. Iya, benar. Iya. Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu maha mencipta tanpa satu titik pun kelemahan. Itu Tuhan. Kenapa? Kenapa maha begitu? Karena dia pencipta yang tidak diciptakan. Kalau yang didasarkan, contoh gini, Daman disandarkan dengan kata-kata diciptakan. Jadi apapun bisa diciptakan. Lemahnya Daman, kapan kelahiran Daman, kapannya Daman bakal mati, kapan Daman akan merasa lapar, kapan Daman akan tertidur, kapan Daman akan lupa. Karena apa? Dia diciptakan. Tapi kepada satu zat yang tidak diciptakan, menunjukkan tanpa ada satu titik kelemahan apapun yang bisa menyentuh dan mengekang dan mengikatnya. Karena tidak ada kata-kata diciptakan pada pencipta. Tapi kepada kata-kata diciptakan, bebas daripada pencipta ingin menciptakan apa saja. Maka saat lapar, Daman butuh makan. Maka saat berhajat, Daman juga butuh untuk ke WC. Menunjukkan apa? Wajar dong, karena diciptakan. Tapi yang namanya pencipta yang tidak diciptakan, arti tidak diciptakan berarti tidak ada penciptaan kelemahan apapun untuknya karena dia sang pencipta. Setuju? Ya. Kang Daman izin sebentar ya, dan untuk Pak Peter, ya Allah, ini sebenarnya saya agak kurang enak badan ini. Saya mau istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Tapi moderator banyak kok, Kang Dito, ada Bunda di sini moderator, Bang Handi juga moderator. Siap, Kang Daman, lanjutkan ya. Siap Pak Peter, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya, Mungkin mohon maaf banget. Kalau ya. mau istirahat semua, kita istirahat dulu. Entar dulu. Yang pasti saya sama Kang Daman akan teman Enggak, baik. ini kalau mau lanjut aja, nggak apa-apa. Entar dulu, ini tadi terlewatkan nih topik ini. Oh, Kang Handi masih nyimak dari tadi. Iya dong. Kalau Yesus itu Pak Komodo masuk kategori pencipta atau ciptaan Pak? Itu dulu dong. Oh enggak, kesono-sono, silakan. Gimana? Yesus mencipta? Itu masuk ke ranah pencipta atau ciptaan, gitu loh Pak, silakan. Ya, kita akan bedah lah soal itu. Bedah Pak, butuh waktu berapa jam saya tunggu? Silakan sama Pak Daman. Nggak perlu sekarang lah untuk bedah hal itu. Itu hal yang apa namanya ya, substantif dalam iman kekristenan. Kalau pakai akal Pak, nggak butuh waktu 60 hari Pak. Cukup setengah detik. Yesus Jawabannya siapa? ciptaan. Siapa Yesus? Saya juga nggak tahu, Kang Handi, siapa Yesus?
Yesus itu menurut di Bible Anda nih, Bible saya, tulis saya- banyak, saya dia kenal itu cipta. Bible. Hah? Sangat kenal Apa? Bible. Sangat kenal Bible. Bible Ya yang kan mana? Yesus itu kan adanya di Bible, Pak. Nggak kenal ke saya Bible. Terus apa, Pak, kalau bukan Bible? Biblos, Saya nggak kenal apa-apa. Biblika. Apapun namanya itu nama doang. Nggak ada, saya nggak kenal apa namanya itu. Terus apa nah, sampul yang Anda pakai apa bacanya di luarnya itu? Gini, Kak Handi mestinya membedakan masuk ke ranah iman, agama, atau ini ranah diskusinya apa. Saya nggak mau bicara kesana kemari, saya nggak mau bicara hal kayak gitu. Ya tadi topiknya berdua Anda ini pencipta atau ciptaan. Jadi saya masukkan gitu loh, Yesus ini kategori pencipta apa ciptaan. Saya nggak kenal Yesus. Kenapa, Pak? Saya nggak kenal Yesus. Oh, anaknya Maria siapa namanya, Pak? Oh, nggak kenal Yesus. Iya. Berarti Kak Handi tahu Yesus. Oh, nggak kenal Yesus. Kak Handi tahu Yesus, saya nggak tahu. Oh, Yesus itu, Pak. Yesus itu jelmaan Zeus yang dijadikan tumbal darahnya untuk menebus dosa manusia. Itu tradisi paganisme. Itu. Kok jadi Zeus? Kalau Zeus kan itu orang Yunani punya. Kok jadi? Anda kan nggak kenal, makanya saya perkenalkan. Ya kalau konteksnya Zeus ya Zeus. Ya kan Anda kan nanya nggak kenal, saya perkenalkan. Itu loh. Kenapa? Karena anaknya Bunda Maria itu nama aslinya bukan Yesus. Yesua Amasia. Itu. Masa anak Maria lahir diberi nama nama Yunani kan nggak masuk, Bang, itu barang. Iya, betul juga ya. Ya betul juga, tepuk tangan. Lanjut, Daman, aku lagi makan ini. Debat lama-lama sama saya takut Anda dua, kalau nggak agnostik ateis. Bagus lah, makanya jangan masuk ke itulah hal-hal yang formatif begitu. Itu hal biasa. Daman tahu hal seperti itu. Saya juga tahu, tidak perlu di ini. Hal yang substantif begitu, kalau kita udah masuk ke, udah mempunyai ground yang fundamental, dengan Sebenarnya sendirinya. begini, Bang, Abang Komodo. Bagus bahasan ini yang penyampaian Bang Daman bagus. Cuma kita bingung ini, kamu menyasar ini atau kita ini membahas apa? Menyuguhkan ini kepadamu ini apa yang kita suguhkan ini? Sementara kamu, sebentar. Sementara kamu ini kan mengimani yang tiga ini disatukan. Yang dibahas Bang Daman ini kan keesaan Tuhan yang maha segalanya. Nah, Anda ini menyasar kepada siapa? Kepada Bapa kah? Kepada Yesus Roh Kudus? Atau yang Anda ingin menggabungkan semuanya? Nggak bisa. Harus kita pahami dulu. Semuanya sudah disodorkan guru-guru saya, ustadz saya, semua sudah disodorkan. Tapi Anda ini nggak nanggap, sasarannya kemana? Anda ini membahas tentang apa? Anda ini menemani diskusi Bang Daman ini kadang menjawabnya, Anda ini membahas apa? Apa si anak ini, si Yesus? Bahkan ditanya tadi Anda tidak kenal. Lantas Anda bawa apa? Anda membawa kekristenan atau apa? Kristenan yang Trinitas itu yang bagaimana? Itu dulu sampaikan biar nggak capek-capek. Udah berjam-jam dibahas ini. Udah disodori segala pemahaman. Tapi kita bingung sasaran Anda apa? Yang mana Anda ini yang Anda tuhankan? Anda paham yang mana? Silakan. Itu nggak bisa di-mute. Kan itu di-mute, nggak bisa di-mute dia. Berisik. Waduh. Ganggu nih. Nggak bisa di-mute. Turunin aja dulu ya. Berisik. Kenapa nggak bisa udah. di-mute? Nggak bisa. Nggak bisa di-mute. Jadi Bang Daman ini membawa keesaan Tuhan, ketauhidan, pengenalan Tuhan. Nah, menyodorkan ke Anda. Pemahaman Anda kan beda di situ. Anda menyasarnya ingin menanggapinya dengan yang mana nih?
Biar jelas apa yang Anda sudah imani di kekristenan. Apakah Anda mengesahkan Tuhan juga? Mengesahkan itu dalam konteksnya bagaimana? Nggak masuk itu yang disampaikan Bang Daman tadi, nggak masuk. Walaupun semua disodorkan nggak masuk. Dan herannya Anda tidak mau membahas sedikit keimanan Anda. Kenapa? Anda nggak berani membahas keimanan Anda, Bang? Ayolah. Sudah dijelaskan ke semuanya tadi tuh, Masya Allah, mantap semuanya. Kalau Anda memang berakal, saya rasa Anda udah nangkep yang dijelaskan tadi. Tapi karena bagaimana mau nangkep? Anda kan mengimani yang tiga ini. Yang dia bahas Bang Daman itu ya keesaan Allah dan Tuhan. Anda nggak nyampe ke situ karena ya iman Anda kan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Anda sendiri bingung menjelaskan yang mana, ya kan? Jadi satukan dulu persepsi. Anda mau membahas apa ini? Jangan nggak mau dibahas tentang imanmu, Bang. Silakan Bang Daman, lanjut. Ya silakan ditanggapi Bang Komodo, gimana Bang Komodo? Nggak ada tanggapan, biarkan aja dia bercerita. Aduh, parah. Udahlah. Terlalu pasrah Bang Peter. Parah juga. Aduh. Parah Bang Komodo. Tapi intinya ini loh, baru soal ada Kristen dia nggak kenal Yesus. Memecahkan rekor ini. Panjang lebar di ini, kita bingung siapa yang dia mewakili bahasan apa ini? Mewakili Yesus, mewakili Bapak Tuhannya atau yang mana nih? Sementara semua sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Lanjut. Saya di sini gini. Pilih sekarang. Saya di sini hadir bukan untuk debat agama. Ya. Itu. Bang Peter, Kalau sekarang debat agama jangan dengan saya. Pak, dikit-dikit Bang Peter. Kalau Anda mau pilih, karena kalau Anda adalah suka filsafat, itu adalah ateis. Kenapa saya bilang Islam dapat menjawab apapun tentang kehidupan dan dapat menjawab apapun tentang ranah bersih pola pikir manusia menemukan Tuhan. Karena tanpa adanya Al-Quran pun manusia yang waras akan menemukan Tuhan seperti itu. Oke. Yang kedua, kenapa saya mengatakan itu adalah agnostik? Karena mereka mempercayai Tuhan tapi mereka tidak mempercayai agama. Tapi mereka akan kalah di balik adanya dan landasan adanya Tuhan menciptakan kehidupan. Selesai. Yang ketiga, kenapa saya mengatakan ateis? Ateis punya filsafat ranah pola pikir yang hebat, tapi mereka akan kalah di ranah infinitum. Karena infinitum daripada alam ataupun awal daripada alam tidak akan pernah ditemukan tanpa adanya Tuhan. Contoh, ya. Mereka akan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tapi coba kita meninjau fakta duniawi. Dari mana seorang Daman lahir seorang ibu, dari ibu itu dilahirkan oleh ibu. Ateis akan mengatakan sesuai teori Darwin daripada evolusi untuk adanya manusia. Oke, pertanyaan kita tidak akan kelar di balik siapa yang pertama. Contoh, jadi manusia purba evolusi dari mana? Mereka mengatakan dari bla bla bla, bla 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 dari mana? Dari materi dari mana? Dari atom dari mana? Dari molekul dari mana? Tetap pertanyaan manusia itu akan tetap dari mana? Islam menjawabkan. Apa yang dijawabkan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dialah yang menciptakan semua awal daripada kehidupan. Jelas. Menunjukkan apa? Mereka akan kalah di infinitum. Agnostik akan kalah daripada penciptaan, tapi Islam tidak akan kalah daripada segi manapun yang ingin dipertanyakan. Karena Islam itu berjalan sesuai dalil akli. Islam itu berjalan, kamu punya akal, kamu berpikir, maka kamu sudah Islam. Tuh. Daman, mungkin ada siapa temanmu di atas ini biar enggak ini. Saya mau istirahat dulu. Ya, saya rokok dulu juga. Kita sapa teman. Selamat malam teman. Assalamualaikum teman. Siapa yang turun? Oh Bang Dito. Teman,
Sudah tidur nih si teman nih. Teman munafik. Ih. Namanya parah juga namanya. Teman. Aduh teman, kenapa kau membisu? Kita turunkan saja si teman ya. Oke. Bunda Nevi. Barakallah, jazakallah khair. Bunda Nevi, barakallah. Penggemar, selamat malam. Assalamualaikum. Karistem Muslim. Penggemar. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan, Bang? Mau sampaikan ini room Bang Zuma yang asli kan? Kenapa kok room sebelah banyak itu foto-foto Bang Zuma juga itu bikin kayak gini? Itu palsu, Bang. Oh, palsu ya. Ya saya udah tahu karena saya nggak follow, makanya saya lihat ini kok foto-fotonya Bunda Rahma kok ada juga. Jawabannya langsung gini Bunda Rahma kalau menjawab. Jawabannya langsung harus sadis jawabannya. Karena kalau mereka pakai foto orang tuanya, foto ibunya, tantenya, anaknya, bahkan kalau mereka pakai foto Tuhannya tidak laku. Supaya mereka dapat koin, bisa mengisi perutnya, ya dia pakailah foto-foto kita supaya mereka bisa menepu-nepu. Begitu jawabannya. Iya, masalahnya kayak gini. Gak usah disebut masalah yang udah saya jawab, udah jangan cari masalah. Udah saya jawab. Udah dijawab masih permasalahan. Udah cukup. Cukup, Bang. Cukup. Ya, Kalau udah Bang. dijawab jangan nyari masalah lagi. Oke. Udah jawab. Oke, cukup. Ya, mau pastikan aja. Makasih, Bang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gara-gara apa ini? User, selamat malam. Assalamualaikum, user. Karistem Muslim, user. User. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa ya kalau itu? User. Bunda Rahma, Ya, saya izin pergi beli rokok dulu Bunda ya, cari rokok dulu. boleh Bang, silahkan. Kalau beli rokok Bang waspada terhadap nanti uang warna merah lu bilang 50.000. Ya, bedakan antara uang 50.000 sama 100.000 ya Bang. Pakai akal. Siap Kang Andi. Ya, makasih. Itulah fungsinya akal kalau beli rokok. Jangan sampai nanti uang 50.000 dan 100.000 keduanya adalah satu, itu capek itu nanti. Ya nggak bisa, itu jadi 150.000 jadinya. Beda lah Ustadz. 50 biru, 100.000 merah. Antara Bapak dan Yesus beda. Tapi keduanya adalah satu. Satu dalam arti apa? Satu dalam arti dia uang. Beda kan, ada 100 ada 50. User. Kau kenapa user Cemen ceret si jijik kali kau itu namamu Barang dia kasih namanya nih orang. Bunda Rahma, suara saya menggelegur ya? Bagaimana? Bagus. Oh, Bagus ya deh. Menembus 3 komplek Bahandi. Oh iya. User ternyata membisu dan siapa lagi nih kira-kira Karisteng. Ya untuk itulah marilah kita pakai akal kita. Janganlah sia-siakan akal itu. Ya akal kita. Janganlah sia-siakan akal itu. Lagi begini. Akal itu anugerah. Tapi kebanyakan sih orang-orang itu akalnya oper penggunaan, akhirnya akal-akalan. Nah ini nih parah nih kalau sudah akal-akalan. Karena manusia ini demi untuk kepentingan perutnya, demi untuk kepentingan kelompoknya ya dia akal-akalin semua. Menimbulkan banyak korban. Kasihan, alhamdulillah. Kita ada apologet Islam Indonesia, ada umat Islam seluruh dunia, gitu ya. Bisa meluruskan orang yang sudah
terdoktrin dengan ajaran akal-akalan. Ya kamilah yang meluruskan. Ayo fungsikanlah akalmu. Bedakanlah kue bolu dengan tai kebo. Bedakanlah duit 100.000 sama 50.000. Bedakanlah antara Tuhan dan manusia. Itu doang kok kerjaan kita. Kalau di sini akalnya udah berfungsi, insya Allah udah nyaman. Udah nyaman, teredukasi. Ya kembali kepada ya ajaran Islam itu. Itu tugas kita sehari-hari sebenarnya, apologet Islam Indonesia. Dengan seluruh umat Islam yang bisa speak gitu ya. Sebenarnya mudah loh itu. Hasilnya ada nggak? Kira-kira hasilnya banyak. Banyak hasilnya. Betul. Kira-kira gitu. Sebenarnya begini loh. Sebenarnya kenapa mereka kesulitan kalau membahas tentang konsep ketuhanannya? Karena dia lari dari Bibelnya itu sendiri kan. Nah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Bagaimana Allah menjelaskan dirinya? Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Tentu melalui kitab suci yang difirmankan kepada para nabinya kan, para utusannya. Disitulah kita mengenal Allah melalui pewahyuan kepada utusannya, kepada rasulnya. Kita bisa memahami bagaimana Allah ini, bagaimana Tuhan ini melalui pewahyuan. Nah, mereka ini ya teman-teman, yang Kristen ini coba tengok. Dia malah menolak membahas Bibelnya karena apa yang mereka imani itu bertolak belakang dengan apa yang ada di Bibel. Sumpah bertolak belakang. Di dalam Bibel itu Yesus itu rasul, utusan. Rasul itu kan bahasa Arab, artinya utusan. Nabi, hamba, junjungan, rabi atau guru. Tapi herannya mereka mengatakan Yesus Tuhan. Bertentangan tuh dengan data-data di Bibelnya. Kalau kita, apa yang ada di dalam Al-Quran kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita imani, itu yang kita yakini. Nah teman-teman Kristen ini miris ya teman-teman. Makanya berat dia kalau kita lari ke Bibelnya. Karena apa yang dia imani itu bertolak belakang dengan pengajaran Yesus itu sendiri maupun pengajaran para nabi-nabi terdahulu. Oke, kita siapa ini? Siapa sih namanya ini? Makhluk. Macam-macam namamu Makhluk. Astagfirullahaladzim. Makhluk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muslim ya Bang. Silakan. Alhamdulillah. Ini saya sebenarnya cuma cukup kagum doang kok pengen dengar suara-suara begitu indah luar biasa ini semuanya, Masya Allah. Bagus. Mau ngucapin ini doang nih untuk semuanya lah. Mudah-mudahan apologet Indonesia selalu lancar, sehat semua gitu. Amin. Itu aja kok. Terima kasih. Masya Allah luar biasa. Cuma ini doang nih. Saya mau nanya sebentar doang. Silakan Bang. Untuk sebenarnya bagusnya diskusi apa debat itu dibahas itu dalam pembahasan. Diskusi itu nggak beda-beda tipis dengan debat. Karena apa? Masing-masing pembicara mengklaim dirinya yang benar. Jadi diskusi ya debat ya 11-12. Saudara sesusuan dia. Kira-kira itu jawabannya Bang. Ambigu namanya ya. Ambigu. Saudara sesusuan udah beda-beda tipis sama aja. Tipis. Ya, berarti diskusi dan debat itu bagaimana dengan siapa dan siapa kita berbicara begitu maksudnya ya? Ya diskusi juga kan masih mempertahankan argumentasi masing-masing berdasarkan data dan fakta. Begitu juga kalau debat. Ya, gitu kan. Sama aja. Sebelas 12 sama aja. Debat juga bantah-bantahan, diskusi juga iya. Bantah-bantahan juga. Masa kalau orang diskusi kita ada saling misalnya pembicara yang satu berbicara, pembicara yang kedua berbicara aja berbicara. Ya itu mah bukan diskusi, itu pidato kalau nggak ada sangka menyangka. Oke, jelas ya? Oke. Iya.
Cuma ini berarti dalam rangka diskusi nih, mungkin apa gimana nih? Diskusi bisa debat sama aja. Untuk lebih jelasnya, Anda boleh buka buku saya, jelas di sana namanya buku Tatang Sutarman halaman 80 pojok kiri bawah. Lu baca di situ dah. Itu penjelasannya. Ya aja gitu. Kalau saya kalau untuk sesama Islam mah Muslim semua nih, nggak ada kata bahasa debat, nggak boleh orang Islam debat-debatan. Betul, Cuma kalau Bang, sama setuju. non Muslim oke. Kalau sama non Muslim mungkin hayo kita jangan debat apapun itulah, ya siap lah gitu. Betul Bang. Ya udah, Setuju. terima kasih lah, udah salam aja untuk semuanya. Iya Bang. Ya. Sehat Oke. selalu ya Bang ya. Mungkin Masya Allah, Alhamdulillah sehat semuanya. Oke Mas, Waalaikumsalam. Pesan saya Bang, tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang ya. Jangan dijual. Masya Allah. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Debat, diskusi. Kita di TikTok ini ibaratnya kita ini perang. Bukan perang senjata atau segala macam ya. Perang literasi, perang argumen, perang dalil, perang data-data. Ya, bukan perang kayak tembak-tembakan itu ya. Perang argumentasi, perang literasi, perang data, perang intelektual, cara apa ya, kayak Gurunda kan hebat cara ininya, bernarasinya itu. Perang argumentasi tapi tidak bau terasi, gitu loh. Ya itulah, nggak berterasi. Ada siapa yang berterasi, Daeng? Ya argumentasi bau terasi banyak loh. Suka makan terasi. Kalau ada yang mengidolakan Rocky Gerung, silakan saja berfilsafat. Anda akan dibawa putar-putar, Anda menjadi gila juga permanen jadinya. Kenapa Rocky Gerung itu kalau ditanya 1 tambah 1 belum tentu 2, pasti diputar dulu pakai filsafat. Hati-hati, filsafat itu bisa menyesatkan Anda. Ini agama yang sesat itu DB dan DB naiklah, ayo kita buktikan kalau Kristen sesat. Yuk, kau jangan menghujat lah di bawah, kalau kau dibalikin nangis. Kita sapa dulu rakyat. Selamat malam, assalamualaikum rakyat. Mungkin kita bagus ini ya, buat voice apa namanya itu, tinggal dipencet kan kalau ada yang naik, pencet, dia ngomong kan, menyapa. Selamat malam, assalamualaikum Kristen Muslim. Nggak capek lagi kita. Rakyat, kau Kristen atau Muslim, Bang? Astagfirullahaladzim, dia tidur. Kalau sudah tidur, turun Ya udah, kita saja. tutup aja dulu lah. Udah pada istirahat gitu ya. Saya juga mau tutup yang ada di YouTube. Halo, udah tutup. Oh, belum. Ternyata Anda masih ada pulang beli. Berapa bungkus beli? 2 apa 1? 1 aja. Tapi saya sarankan ya Pak Komodo ya, ingat ya. Jangan merokok saat tidur, jangan merokok saat mandi. Ya Pak ya? Siap. Ya iyalah, masa merokok saat mandi, basah lah rokoknya, nggak menyala lah. Ada Pak Komodo, Pak Komodo sujud saja. Iya, nggak menelaah dulu ini kata-kata. Enggak, benar lah, ada juga yang merokok sambil mandi. Enggak, kan dia mandi enggak basahin mulutnya. Nah, ini namanya akal-akalan nih. Pandai kali dia akal-akalan. Saya itu Pak Komodo, saya udah berhenti merokok kalau lagi tidur Pak. Iya ya. Amin lah. Oke. Kalau dalam mimpi bisa. Ya silakan aja Pak, mimpi sambil merokok nggak apa-apa. Aduh. Tapi Pak Komodo percayakan satu Tuhan ya Pak ya, satu pencipta alam semesta ya Pak ya. Itu sudah pasti. Pasti. Ya. Intinya kan gitu, kekristenan itu tidak pernah mengatakan 3, itu 1. Itu kuncinya. Benar apa masuk lagi. Tetapi ada putra Bapak Roh Kudus gimana itu Bunda? Ayo Bunda, ayo Bunda. Jangan tidur Bunda. Itu penyebutan biasa. Oh, penyebutan biasa itu.
Sebenarnya Tuhanmu berapa sih Bang Komodo? Berapa Tuhanmu? Kasih tahu lah. Kita bingung kalau menghadapi kalian. Berapa Tuhan yang sebenarnya nih? Jujur sebenarnya berapa Tuhanmu? Nggak mungkin dua lah, Tuhan satu aja. Ah, yang mana tuh Bang? Masalahnya kalian tuh. Yang mana lagi? Kalau Bunda Tiga dan sudah satu. memisah-misahkan yang mana itu berarti Bunda dalam pikirannya Bunda itu bukan satu. Maksudnya di sini Yesus. Yang satu itu siapa? Yesus. Satu aja. Ya yang mana Bang? Yesus? Ya. Tuhan itu satu aja Bu, Tuhan. Ya satu ini yang mana loh? Tuhan yang kita kenal itu ya Tuhan Yesus itu. Ah, satu. Terus Bapak ini? Apa? Tuhan serep. Tuhan serep kayak Bang Serep. Nggak ada. Bapak ini, terus Bapak ini apa fungsinya? Udah pensiun? Ya. Diambil tugasnya oleh Yesus. Udah pensiun Bapak? Berarti pemikirannya itu udah 3 Bu, kalau begitu. Oke, jadi Yesus. Terus Bapak ini apa? Dia ini sebagai apa? Ya. Di Kristen, Bapak ini sebagai apa? Saya pun bingung Bunda. Dia sendiri bingung, makanya aku bilang, bagaimana mungkin Anda meyakinkan orang-orang Islam? Anda sendiri bingung, ya kan? Nggak lah. Terus terang bingung. Nggak pernah mau meyakinkan siapa-siapa. Ya, kalau begini sebenarnya simpel Bang. Kalau Anda tetap dengan kungkungan doktrin di kepala Anda itu nggak mau nggak mau keluar dari doktrin untuk belajar, untuk bertukar pendapat, untuk berdiskusi. Ya lebih baik bungkus imanmu itu Bang, bungkus dengan 3 karet gelang warna-warni. Iya. Bungkus imanmu itu. Kemudian kau tidur dengan nyenyak. Karena ini ranah diskusi Bang, pasti kita akan saling mengorek konteks konsep keimanan. Bunda Rama. Ya Bang. Ini coba ada orang baru naik nih. Ya, biar kita kasih kesempatan dulu dia. Siapa tahu dia ada trik-triknya. Ini bukan Pak dosen nih, Pak Diansyah. Itu siapa itu Kak? Bang Ardiansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kira orang nyamar. Lanjut Bang, ada Pak Komodo itu. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini RR auto variasi ini gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ganti variasi nih. Saya Muslim Bang. Ya bagus lah Bang. Di mana variasinya Bang? Di rumah Bang, kecil-kecilan ya. Oh Masya Allah. Semangat Bang. Semoga maju. Silakan. Apa yang disampaikan? Silakan. Tapi ini lebih ke Bang Peter ini ya, Komodo ya, dari tadi kayaknya ditanya sama Abang Daman juga pertanyaannya lebih yang ke fundamental. Tapi saya pengen tanya nih, Bang Peter ini sebenarnya imannya kepercayaan atau agama gitu? Oh, saya Katolik Om. Katolik ya Bang? Iya. Jadi masih mempunyai agama ya Bang? Bukan kepercayaan ya? Ya, tidak hanya iman Katolik itu. Oh, iman Katolik ya Bang ya? Ya. Tapi di Katolik itu konsepnya gimana Bang? Masih mempercayai Trinitas itu atau emang Tuhan itu satu? Yang Esa itu? Iya, kita percaya Tuhan Esa, Tuhan satu, yang merupakan atau dalam representasinya itu, wujudnya itu dalam Trinitas itu. Tuhannya itu berwujud ya Bang? Ya. Apa sama dengan yang wujudnya itu sama dengan yang biasa sudah kita lihat, yang seperti digambarkan lah? Nah, itu bohong-bohongan aja.
Jadi itu bohong ya bang? Iya, malah saya tuh kalau saya mau gambar Yesus tuh gambar orang Papua, gambar orang Flores, gambar orang Jawa, muka siapapun boleh. Itu karya aja, karya seni. Jadi Tuhannya bisa digambar ya bang ya, dari seluruh negeri ya. Iya, muka siapa aja boleh. Oh, cukup lah, mungkin Bang Handi bisa ditanggapi bang dari pertanyaan saya bang. Yang untuk kreasi bingung juga sendiri. Katanya Tuhannya bisa digambar dari berbagai macam pulau. Ya, kalau siapa sih namanya Om? Saya Rio bang. Oh Bang Rio. Tuhannya manusia bang. Tuhannya manusia. Wajar dia jawab. Iya, berarti itu Bu Ustadz ya. Ustazah berarti Tuhannya manusia ya? Ya bukan ustazah, saya orang biasa bang. Iya, Tuhannya manusia, jadi dia bisa mendefinisikan, menggambarkan. Cuman dia berat ya untuk mengutarakan atau mengungkapkan itu ya. Satu lagi tadi yang saya kesimpulan di terakhir ditanya, abang kenal Yesus. Nah, abang nggak kenal Yesus katanya. Gimana sih itu bang? Cara menghindar itu bang, biasalah ngeles. Tengok kalau ada Valentino Rossi ini kan, GP kan, caranya itu kan, caranya menghindarkan, caranya ini. Kalau itu kita Valentino Rossi, nggak mau dibahas. Jadi dia bilang nggak kenal, toh. Terus terang aja bang, nggak mau dibahas Tuhannya. Iya. Kalau itu gini, kalau itu kan kita hanya mau memposisikan diri itu pada posisi topik atau pertanyaan yang diajukan gitu. Jangan kesana kemari dulu lah. Maksudnya kalau pembahasannya masih ke dalam ranah yang satu, ya. Oke, ini pertanyaan simpel bang. Oke bang, abang. Kalau kau mengimani Yesus itu Tuhanmu, terus kenapa Yesus berdoa? Lukas 6:12. Yesus di atas bukit semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Itu coba. Pingin tahu jawaban bagaimana itu? Ngelesmu. Makanya gini, kenapa saya agak nggak suka bagian. Saya memahami yang ada ini udah tahu semua, udah berdebat, diskusi sana sini di TikTok itu udah lama. Gitu. Pertanyaannya itu aja sih sebenarnya. Kan beda-beda bang jawabanmu bang. Oneness ditanya beda, Unitarian Siluga ditanya beda. Katanya Roh Kudus itu istri Tuhan. Ada hubungan batin, ada berhubungan juga di surga sana. Bayangkan itu kalian ya, berbeda-beda. Datang pakai kembuan. Yesus itu tokoh fiktif. Yesus di neraka, datang si Reni, si Yahweh itu neraka, bapak gereja itu iblis. Ini kan membagongkan, makanya. Jadi kalau kami bertanya, kami ingin meraba. Ini paham anda ini gimana nih? Apakah berbeda dengan yang lain? Karena memang di Kristen itu terutama Protestan ya, Protestan itu bebas menafsir. Nah, kalau anda Katolik, ya coba ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhan ini berdoa loh. Anda menjawab tadi Yesus Tuhan berdoa kepada Bapa. Nah, konsepnya itu gimana? Baik, kalau Yesus berdoa berarti dalam pandangan kita sebagai manusia, dia adalah manusia. Nah, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya kemana? Itulah Bunda, maksudnya latar belakangnya pemikirannya kayak seperti itu. Artinya siapapun itu, mau Kristen, mau apapun dia, ya pemahaman kita Tuhan itu tidak harus tidak berdoa. Tuhan itu tidak berdoa. Nah, betul sehat. Betul ya, sehat Anda. Manusia yang berdoa itu siapa? Ya ciptaan manusia. Terus kenapa dituhankan ini yang berdoa bang? Yesus berdoa.
berarti logika kita mengatakan berarti dia bukan Tuhan. Betul, pinter. Nah, sekarang apa kata Kristen? Nah, kita dalam Kristenan itu mempunyai ajaran yang notabene-nya itu ada pendasaran Alkitabiahnya. Itu bukan Di mana hanya tuh? Di mana di mana di Bible itu pengajaran begitu? Bang, di mana Yesus mengajarkan begitu? Bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan tapi berdoa pula kepada Tuhan. Di mana tuh kalau landasannya? Kira-kira landasan Trinitas di Bible itu yang mana? Gini, pemahamannya gini lah Bu. Kita nggak ngambil satu posisi, satu aspek dalam pola berpikir atau merumuskan konsep Trinitas, tidak. Gitu. Saya yakin Bapak-Bapak gereja itu mereka pendasarannya itu bukan dari kreasi pikiran sebuah ide-ide kok tanpa ada dasarnya, pasti ada dasarnya. Toh mereka menemukan dasarnya dari mana? Begini, sebagai Anda sebagai Katolik tentu sering mendapat ini kan pengajaran-pengajaran. Dasar iman Anda tentang Trinitas ini di Bible itu yang mana? Banyak Bu. Jadi yang mana? Iya. Yang mana? Satu aja, coba satu. Gini, misalnya gitu. Misalnya ayat tentang Yesus mengampuni dosa. Yesus berkata dalam Yohanes, orang sebut-sebut itu Injil Yohanes, pada mulanya itu merupakan aspek ketuhanannya. Nah, terus yang kedua, dia juga manusia. Nah, makanya dalam Kristenan itu selalu ada kita mengakui dua natura dari Yesus. Analoginya gini Bang, Oke Bang, paham. Ya kalau Bunda paham nggak usah tanya lah Bunda. Analoginya gini, makanya saya kritisin yang kau sampaikan Bang. Analoginya gini Bang, kalau dia bisa mengampuni dosa, ngapain harus turun ke bumi mati konyol di tiang salib, disiksa di tempeleng? Ngapain Bang? Kan bisa mengampuni dosa tuh. Coba apa tidak bertolak belakang dengan akal sehat Anda? Kata Anda itu dia itu Tuhan karena bisa mengampuni dosa. Itu dilihat dari situnya. Kalau dia bisa mengampuni dosa kan, gak usah repot-repot turun ke bumi kemana-mana, dihinakan, dilempari batu segala macam. Cukup dia yang mengampuni dosa, nggak usah dia yang menebus. Dia Tuhan toh. Nah, itu kalau pakai akal sehat, kan dia bisa mengampuni dosa. Nah, tadi tentang si Yohanes itu, siapa Yohanes ini? Ini perkataan Yohanes loh. Kalau kita lebih jauh itu kan dari himne Philo ya, seorang yang memahami tentang Helenisme ya, pagan tuh. Philo, konsep Helenisme. Dan kalau kita lari ke situ kan ini apa ya, pasal-pasal andalan Kristen ini. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapa, dan firman adalah Bapa. Kalau firman itu dan firman adalah Yesus, firman berarti Bapa, berarti yang lahir ini Bapa. Yang kemana-mana ini ditempeleng, dipaku, disiksa ada Bapa. Yang mati adalah Bapa. Bertolak belakang dengan akal. Sementara di Bibelmu Tuhan itu tidak terhampir maut. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa? Makanya aku bilang, kalian ini beriman bertolak belakang dengan data-data di Bible, mengingkari. Anda lebih condong kepada doktrin. Kenapa tidak ada data-data Trinitas di Biblemu? Ya karena itu konsepmu Bang, berdasarkan konsili-konsili. Konsili Kalsedon 42 sekian ya. Itu diimani di situ Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Ketika dia makan, dia tidur, oh itu manusianya kedagingan. Ketika dia bisa mengampuni orang, itu keilahiannya. Lah, gimana konsepnya itu Bang? Apakah Tuhan itu on off? Kadang dia manusia, kadang Tuhan. Berarti dia seorang Tuhan. Yang benar itu Bang, seorang manusia, seekor binatang, sebatang pohon.
Itu bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau seorang Tuhan, kenapa dibilang seorang Tuhan? Karena dia manusia yang ketuhan-tuhanan. Karena dia manusia sekaligus Tuhan. Di mana konsep ini bisa digabungkan ini ya? Digabungkan ini antara manusia yang serba kekurangan, serba terbatas, digabungkan dengan yang ilahi ini yang serba maha. Maha suci, maha kuasa. Bagaimana mungkin bisa disatukan? Di dalam Bible maupun Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Jadi ku bilang kembali lagi Bang ya, sangat bertolak belakang dengan apa yang kau imani dengan data-data di Bible, pengajaran Yesus. Bertolak belakang. Ya, Gak ada sama sekali. bagi yang tidak mengimani ya bertolak belakang. Bagi yang imani Ya, nggak ada. terus di mana itu konsep dasar Trinitas tuh? Masuk Katolik aja, nanti akan ibu mengerti. Enggak, saya tak andakan di Katolik. Yang mana itu? Kalau di situ dia bilang, dosamu bisa diampuni. Loh kenapa dia harus turun ke bumi mati konyol di tiang salib? Kalau bisa mengampuni dosa. Coba pakai akal. Makanya jadi Kristen itu harus gila dulu. Benar. Jadi kalau iman itu tidak Kalau gila, bisa Bang, coba fungsikan dulu akalmu. Kalau kau bilang keilahiannya itu karena dia bisa mengampuni dosa. Kalau dia bisa mengampuni dosa, ngapain pakai drama turun ke bumi? Inkarnasi jadi manusia ke sana ke sini, ditempeleng, diludahi.